What's up, besti-besti jomblo? Welcome to Jomblo of the Month. Wow. Hai, Kak. Halo. Halo, Kak. Di sini bukan cuma soal looks, tapi juga vibes dan karakter. Halo. Loh, kembar? Iya. Iyalah bersentuhan Oh, dong. bersentuhan. Biar Apanya hangat. biasanya yang disentuh? Enggak, belum puas. Nah, sekarang siapa yang paling layak jadi Jomblo of the Month? Kamu udah jomblo berapa lama? Dari lahir. Oke, kita masuk ke fun fact. Buka kartu dulu. Oke, silakan perkenalkan diri kamu atau promosiin diri kamu dari nama, usia, sama kesibukan sehari-hari ngapain aja. Oke, perkenalkan aku Kak Gea, umurku 28 tahun, tinggi badanku 165, berat badanku di 51 kg. Kesibukanku ya as a talent as a creator juga. Kak Gea, panggilannya? Kak Gea boleh, Gea boleh, Kalau sayang? sayang boleh. Tapi nggak sekarang, nanti. Aduh. Nama aku Tina Alisa, umur aku 22 tahun. Sekarang aku sebagai mahasiswa dan sekarang aku kerjaannya freelance. Biasanya aku kayak jual skincare, jual baju dan lain-lain gitu, Kak. Kamu jomblo udah berapa lama? Aku jomblo dari 2021, Kak. Udah berapa lama 3 tuh tahun, ya? 4 tahunan ya. Iya. Kalau aku nama lengkapnya Henry Palungan sih, tapi biasanya dipanggil Elim atau El. Usia 25 tahun, tapi sebenarnya kelihatan masih 18 tahun masih masuk ya? 16 tahun. Oh masuk 16 tahun, thank you. Pekerjaan saat ini jadi content creator di Instagram dan TikTok. Halo Kak. Halo, apa kabar kamu? Baik. Namaku Haslina Novianti, umurku 27 tahun, aku seorang konten kreator. Jomblo aku setahun. Setahun? Karena apa? Ini tinggal nikah. Udah setahun. Selama setahun emang nggak ada yang deketin kamu? Ada. Ada. Cuma HTS doang, sedih. Halo, nama aku Mutiara Sari Marlingga, umur aku 30 tahun. Pekerjaan aku sehari-hari sebagai konten kreator. Aku juga mahasiswa hukum, terus juga aku punya manajemen KOL, terus juga ada selebgram, artis. Sekarang aku fokus sama yang aku bangun sendiri aja. Aku Maureen, umur aku 33 tahun. Kesibukannya sekarang kantoran sebagai seorang sekretaris, tapi freelance-nya aku juga kerja sebagai makeup artist gitu. Uangnya banyak guys. Iya dong. Nama aku Jas, umur aku 36 tahun. Pekerjaan aku resin artist, Yang kegiatannya ngapain tuh? membuat resin dan juga konten creator. Oke, kamu udah jomblo berapa lama? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, kepo banget nih. Dari lahir Wadaw. Udah berapa lama tuh? 36 tahun. 36 tahun, belum pernah pacaran kamu? Belum pernah. Yakin. Halo. Loh, kembar? Iya. Yang mana yang kakak, yang mana yang adik? Itu kakaknya. Adiknya Beda berapa menit? 2 menit aja. 2 menit. Oke. Perkenalkan nama aku Jenia, kemudian aku usia 24 tahun ini. Kesibukan sekarang tuh sebagai finance. Perkenalkan, nama aku Jevia Valiantori, usia aku 24 tahun ini, pekerjaan aku sebagai marketing properti. Iya, ingin mencari jodoh di sini, makanya kami ikut Take Me Out gitu. Kak Gea, kenapa kamu ikut Take Me Out? Emang udah jomblo berapa lama sih? Relate kali ya sama kehidupanku sekarang. Kalau ditanya jomblo berapa lama, kurang lebih 1,5 tahun. Apa motivasi terbesar kamu datang ke sini? Siapa tahu ketemu jodoh. Emang berharap banget dari sini jodohnya? Nggak tahu, mungkin jodohku nggak tahu bahwa aku ini ada di dunia ini ya. Betul, siapa tahu lagi dijagain sama orang lain ya kan? Jadi mempromosikan diri dulu ya. Siapa tahu. Betul. Ya karena ingin mencari tambatan hati. Tambatan hati, emang yang selama ini nggak ada yang menambat. Belum ketemu yang pas sih, Kak. Semoga di sini dapat yang pas ya. Pengen cari pacar? Pacar, bukan suami.
Pengen sih, tapi belum nemu. Pengen dapet pasangan yang serius, yang baik, yang seagama, yang oke lah gitu, yang ganteng juga boleh sih kalau bisa ya. Kamu tepat berada di sini. Iya, memang sepertinya. Kalau tiba-tiba single man-nya hadir datang terus pengen ngangkut dua-duanya gimana ini guys? Boleh banget. Ya boleh banget dong Ya, kalau boleh misalkan laki-lakinya mampu. Iya, Kita boleh kan- banget langsung biayain double, gas. Iya, biaya kita gede loh. Tuh, untuk laki-laki di luar sana yang punya uang banyak, sikat langsung. Iya, gas. Gas! Kapan lagi dapat paket? Buy one get one. Iya. Tuh. Kamu tuh percaya sama zodiak nggak? Kalau dibilang percaya sama zodiak, ya 70-30 sih. 70-nya tidak terlalu percaya, 30-nya percaya. Emang zodiak kamu apa? Taurus. Menurut kamu Taurus itu orangnya kayak gimana sih? Confidence, empati, emotional intelligence-nya juga dia bisa nge-handle itu. Dan bucin tentunya kalau sudah cocok. Percaya nggak percaya sih 50-50 gitu sih. Mm-mm. Kita kebetulan zodiaknya Taurus. Karakternya ya keras kepala. Keras kepala sama kita trust issue sih sebenarnya. Iya. Terus kita nggak bisa sama cowok yang nggak suka duluan. Jadi maksudnya kita harus suka duluan. Kalau cowok yang suka duluan mau ngejar semati-matian apapun, itu pasti susah dapetnya. Iya, harus kita yang ngejar tuh gitu. Sama itu. Iya. Sama kebetulan. Teman-teman kita yang Taurus juga gitu semua. Iya. Tapi kalian pernah suka sama satu cowok yang sama? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Tipenya bertolak belakang. Iya, pokoknya kalau aku bilang cowoknya cakep, pasti dia ngerasa jelek. Kalau dia bilang cakep, gue pasti ngerasa jelek gitu. Bukan tipe aja. Kalau zodiak, aku pengennya sama-sama Aquarius kan. Karena aku Aquarius. Kenapa emang dengan Aquarius? Kalau sama-sama Aquarius kan kita kayak sama-sama tahu kan ini Aquariusnya kayak gini gitu. Aku suka gitu. Kecuali Gemini ya, aku nggak mau. Emang kalau karakter dari si Aquarius itu apa? Aquarius tuh kayak dia berprinsip gitu ya. Terus kayak setia lah pastinya Kak. Karena aku tipe yang setia. Wow. Setia, catat guys, setia katanya. Iya dong, setia 7 tahun Kak dulu aku pacaran. Dari SD? Dari SMP. Wadaw, mantannya cuma satu. Cuma satu. Wow, pantesan susah move on ya. Aku Scorpio November. Tapi kebanyakan orang bilang aku mix antara Scorpio dan Leo. Tapi di sisi lain sih kalau dibilang percaya zodiak apa enggak, 50-50. Karena kayak misalkan Scorpio tuh orangnya misterius, aku merasa aku tidak misterius gitu. Tapi kalau misalkan dibilang Scorpio itu emosional, ya emang aku emosional. Tapi kamu kalau mencari pasangan, itu based on dari zodiak itu mempengaruhi nggak sih? Sebenarnya nggak juga sih gitu. Tergantung kepribadian, tergantung di mana dia bertumbuh, dibesarkan di keluarga seperti apa gitu. Kamu termasuk orang yang percaya sama zodiak atau enggak? Percaya banget. Zodiak kamu apa? Scorpio aku. Oke, kalau karakter dari Scorpio itu menurut kamu kayak gimana? Misterius, sensual, susah ditebak. Makanya misterius. Mantan terakhir? Scorpio juga. Oke, menurut kamu Scorpio sama Scorpio cocok atau enggak? No. Red flag. Wow. Aku Aries. Kalau pribadi aku tuh keras, tapi dia mandiri, dia leadership, dia nggak nyusahin orang, terus juga gampang marah tapi gampang maafin gitu loh. Salahnya nggak salah ya, tapi gimana ya? Terus juga Aries itu pintar dalam segala hal gitu. Percaya sih lumayan ya. Percaya. Kamu zodiaknya apa? Terus karakternya seperti apa? Aku Aries, karakter aku itu kayaknya lebih ke kurang sabar ya. Tapi kan udah dewasa, jadi udah nggak kayak, kalau muda mungkin kayak emosian gitu, emosional. Kalau sekarang udah lebih panjang sabarnya. Berpengaruh nggak sih zodiak itu? Atau mungkin ada zodiak yang menurut kamu red flag gitu? Gak ada sih ya. Enggak. Enggak. Oke, emang kalau zodiak kamu sendiri apa sih? Dan karakter zodiak kamu tuh seperti apa? Kayak yang kamu tahu? Pertama aku nggak percaya, tapi menurut tanggalannya aku si Capricorn. Capricorn. Kamu tahu nggak Capricorn itu secara karakter seperti apa? Gimana? Kalau mau, nggak mau tegas kali ya. Tegas, bisa. Oke, tapi ada nggak satu zodiak yang menurut kamu red flag gitu? Sorry ya, buat zodiak Libra dan Gemini.
Why? Karena yang Gemini kan punya 2 muka. Kalau Libra kan dia menimbang ya. Jadi agak kurang kurang punya konsisten atau komitmen yang kuat gitu menurut aku. Kalau aku sih jujur red flag sama Leo sih. Karena teman-teman aku udah ketemu 3 ya kebetulan yang Leo cowok semua. Mereka pertama narsistik. Sebenarnya tetap balik ke karakter orang. Aku nggak ngejudge Leo banget. Yang cocok? Oh kalau yang cocoknya Virgo. Kalau yang Virgo kebetulan ada yang soft spoken banget. Oh gitu ya. Iya. Kalau aku sih lebih ke kalau menurut aku red flag itu ya zodiaknya Gemini karena aku pernah deketin sama zodiak Gemini dan nggak pernah dikasih kepastian. Jadi aku ya agak trauma gitu lah. Tapi sebenarnya nggak semua cowok Gemini sih gitu. Cuman yang aku temuin seperti itu. Kalau yang cocok sama aku ya sejauh ini aku sukanya Sagittarius sih. Yang red flag itu apa zodiaknya? Gemini. Gemini. Kenapa? Karena terlalu friendly. Aku nggak suka. Hatiku tidak kuat, Kak. Kalau semua cewek dia dekat gitu ya. Ya sebagai cewek ya kita pastilah ada rasa cemburu gitu kan. Dan aku nggak sanggup, Kak. Aku pengennya kayak cowok yang benar-benar sama kita aja gitu. Waduh, egois ya. Kan nggak egois kan, aku juga Semuanya cuma sama kamu dia. aja. Ya kan aku juga cuma sama dia. Catat. Iya. Untuk yang jadi pasangan Tina nggak boleh bergaul warawiri ke cewek-cewek mana ya. Boleh, bergaul boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan lah. Ada batasan. Ada batasan. Iya. Scorpio. Padahal aku Scorpio juga. Beda sih Scorpio cowok sama aku yang cewek ya. Karena kalau mereka tuh nggak care. Kalau aku tuh care. Aku tuh ingin diperhatikan, bukan dicuekin. Oke, misalkan nih ada kasus. Dia nggak cuek, nggak apa, tapi dia itu zodiaknya Scorpio. Oke, aku Kamu coba apa? buka hati lagi. Tapi tetap kayak masih trust issue nggak sih? Karena kan aku sebegitunya percaya banget sama zodiak. Gitu. Ada banget. Apa? Sagittarius. Dia tuh red flag banget, abusif, terus juga defensif banget, terus sering bohong. Terakhir itu aku berhubungan sama orang Sagittarius gitu. Jadi sebenarnya aku menghindari Sagittarius. Taunya malah dapet sama orang Sagittarius. Jadi aku mencoba untuk yang kayak yaudah nggak usah percaya banget lah sama zodiak gitu. Tapi percaya juga karena selalu cocok logi setiap. Cocok logi. Cocok logi betul. Kasih tahu dong fun fact menarik dari kamu yang banyak orang nggak tahu. Kalau orang baru pertama kali lihat, aku tipikal muka yang RBF ya Kak. RBF tuh kayak muka yang judes, jutek gitu. Tapi sebenarnya kalau kita udah kenal tuh, aku tuh aware banget sih gitu. Aku ngerangkul banget gitu, kayak ya itu tadi empati banget gitu. Emang se-aware apa kamu sama pasangan kamu atau effort apa sih emang yang kamu kasih sama pasangan kamu? Apa yang dia mau saya kasih? Enggak. Tuh, guys, dengerin ya. Apa yang kalian minta dikasih. Yes. Baik hati sekali dia. Iya, betul. Contohnya, apa barang termahal yang pernah kamu kasih ke mantan pasangan kamu? Barang termahal mungkin usaha. Apa? Usaha. Usaha apa? Coffee shop. Kalau fun fact aku yang orang nggak tahu, mungkin dari luar tuh kelihatannya mandiri, terus happy. Tapi kalau happy emang happy sih. Cuman lebih ke aku manja banget sih sebenarnya. Aku pengennya disuapin, diambilin, terus dipijitin gitulah pokoknya. Babu apa gimana itu? Jeffy kayaknya nggak setuju ya? Iya sih. Ya yang penting dia sayang sama aku, terus yang penting duitnya jalan. Gitu. Terus ya sama nggak, kalau bisa sih di depan aku jangan ngelirik cewek lain gitu. Kalau di belakang mah bebas ya. Di belakang ya nggak ketahuan nggak apa-apa dong. Iya, gitu. betul. Asal jangan depan aku. Betul. Oke. Aku ya. Aku tuh sebenarnya kayak tipe orang yang cuek gitu ya, dingin gitu, nggak terlalu baperan gitu ya. Tapi kalau aku udah suka sama cowok satu tuh, aku bisa nggak move on gitu loh. Maksudnya kayak aku cuma ingetnya dia doang gitu, kayak. Oke, jadi kalau udah suka sama pasangan, cinta bet. Iya itu Kak. Seumur hidup aku nggak pernah nonton konser. Hidup. Gak pernah nonton konser. Karena aku gak suka. Pertama aku pendek gitu loh. Jadi kayak susah kalau ngeliat konser gitu. Aku kepribadiannya ambivert sih. Jadi kayak bisa jadi extrovert, bisa jadi introvert. Tapi bagi aku sih nonton tuh lebih enak kayak
Netflix gitu. Apalagi kalau ada yang nemenin kan. Aku tuh pernah waktu kecil gak makan ayam sampai setahun karena pernah dikejar ayam pas pulang sekolah. Terus kamu? Terus aku transisi sama ayam. Oke. Tapi dipatokkah atau apa? Itu kagak diceng-cengin abang aku dulu. Dikunciin pintu, terus ada ayam tetangga ngejar masuk ke rumah dipatok. Terus efeknya nggak makan ayam Efek setahun? setahun, tapi waktu kecil aja. Pas gedenya aku balas dendam, aku makan ayamnya. Gitu. Fakta menarik tentang aku itu orangnya humoris. Orang tuh mengiranya aku itu sombong kalau belum kenal karena muka aku katanya antagonis gitu kan. Padahal bukannya aku sombong atau nggak mau kenal, aku tuh nggak bisa buka omongan duluan. Jadi aku orangnya diem. Nah diemnya aku itu kayak orang jahat gitu loh. Oke, makanya nih untuk teman-teman semua jangan lihat dari wajahnya. Wajahnya. Kayaknya orang itu lebih nyangkanya tuh aku orangnya kepribadiannya kayak serius, terus kayaknya jutek gitu ya kalau kelihatan dari muka aku soalnya kayaknya mungkin jarang senyum gitu. Padahal aku tuh orangnya sebenarnya humoris gitu, maksudnya aku lucu sebenarnya gitu. Aku ngerasa sih gitu ya, tapi Kamu aku lucu? masa sih, thank you. Kalau kalian misalkan kayak ada di film-film gitu ya, kira-kira judul film apa sih yang paling menggambarkan kalian nih? Oh mungkin yang film Thailand itu kali ya, Crazy Little Thing Called Love yang Mario Maurer itu. Itu cerita tentang apa tuh? Ceweknya suka lama sama cowok ini, dia berusaha glow up nih demi cowok ini. Ternyata cowoknya ini udah suka sama dia selagi waktu dia masih jelek gitu. Jadi udah 3 tahun berjalan tuh sebenarnya mereka udah saling suka. Cuman pas ceweknya confess, ternyata cowoknya udah punya pacar. Kalau Jeffy gimana? Ya yang simple-simple aja sih. Kalau aku filmnya ya paling kayak film-film romantis Indonesia ya kayak Dua Garis Biru itu juga oke. Tapi maksudnya bukan tiruin filmnya ya, maksudnya asmaranya tuh chemistry-nya dapet gitu. Padahal kan mereka masih kecil tuh, tapi chemistry-nya dapet. Terus juga di usia muda udah siap jadi orang tua kan gak gampang gitu ya. Aku pengen film Habibie Ainun. Kenapa tuh? Ya karena aku pengen cinta yang sehidup semati Kak, yang kayak cintanya Habibie, Pak B.J. Habibie gitu loh. Apa ya? Banyak sih sebenarnya, tapi Apa? salah satunya aja ya. Salah satunya aja. Cintaku bermula dari sosmed. Karena rata-rata aku deketnya selalu dari sosial media. Sebenarnya ada satu judul yang baru banget kemarin launching, itu Iqbal yang mainin, Mati Rasa. Emang mati rasa, semati rasa apa sih? Kenapa itu relate gitu sama kamu? Iya, saya juga ditinggal sama ayah. Terus apalagi saya seorang perempuan, jadi saya tidak tahu panutan laki-laki yang sejati, yang apa ya, yang setia tuh seperti apa gitu. Jadi makanya saya selalu mencari. Kisah perempuan baja. Gini, aku merasa diriku tuh hoki, aku sukses dengan hasil kerja kerasku sendiri. Tapi aku selalu sial dalam pertemanan gitu loh. Lebih seringnya dimanfaatin sih, baik itu waktu, duit, tenaga, kayak gitu. Dimanfaatin kayak gimana? Disuruh beli rokok kamu, beli rokok nih. Oh Ya, apa iya, gimana? itu juga itu salah satunya. Mungkin aku yang kayak si film Julia Roberts itu loh, yang Love Eats and Pray itu ya. Karena Aku pengennya tuh, karena jiwa aku kan adventurous gitu. Aku suka jalan-jalan sendiri, makan sendiri. Aku pengen kayak ya free kayak gitu sih. Gitu. Film yang lagi ngetren nih. apaan? When Life Gives You Tangerines. Itu apa? Korea? Aku nggak tahu lagi. Iya, Korea. Siapa yang main? Park Bogum sama Ayu. Pak Bogum ganteng banget sih, emang parah. Sama Ayu, sesuai namanya Ayu mah aku Ayu. nggak tahu lagi. Ayun Ting Ting? Bukan. Oh gitu. Ya intinya itulah di percintaan itu. Si cowoknya itu Park Bogum namanya Yang Gwan-sik kan. Dia bener-bener yang act of service sama kayak aku tadi. Jadi si Jess ini butuh pembantu. Enggak, butuh pasangan yang bisa melayani. Oke, love language aku tuh pasti physical touch, terus receiving gift juga, work information gitu, dan apa ya, Taurus tuh kayak ngeborong semua love language deh. Itu lebih ke serakah ya. Nah, kamu berharap pasangan kamu love language-nya apa? Sama sih physical touch, maksudnya sama sih, kayak apa yang aku punya dia juga punya itu. Gitu, Berarti kalau secara love ketemu- language. Kalau ketemu sama pasangannya jambak-jambakan atau Enggak jambak-jambakan juga sih. Tapi boleh, itu di saat momen tertentu. di kopi. Kalau aku love language-nya
aku physical touch. Tapi kalau aku berharapnya cowok itu punya semuanya. Wow. Beneran babu kayaknya ya. Kan act of service ya sedikit babu lah. Bawain tas, bukain pintu. Itu aku udah luluh banget. Terus dipuji itu aku juga udah luluh. Kalau dia pasti tentang uang lagi. Oh enggak. Kan enggak ada tuh love language kayak gitu. Gift? Iya enggak juga. Uang lah, bukan gift. Oke. Kalau Jeffy apa? Kalau dari aku sendiri, love language aku itu quality time. Sama kalau cowoknya nanti, pasangan aku nanti berharap juga love language-nya quality time juga. Penting banget. Nah, pertama aku kayak suka ngabisin waktu bersama gitu ya. Terus kayak sentuhan gitu. Kayak kasih kejutan gitu kan sama pasangan gitu. Tanda sayang kita gitu loh. Tapi yang paling penting aku kayak mau ngabisin waktu sama-sama gitu. Bersentuhan. Iyalah bersentuhan Oh, dong. bersentuhan. Biar Apanya hangat. biasanya yang disentuh? Ya tangannya gitu, genggaman gitu kan. Hatinya Hmm. gitu. Oke, dan kamu berharap pasangan kamu apa? Love language-nya apa? Kalau tadi kan kamu nih, Iya. dari sisi kamu pengen yang physical touch tadi tuh. Ya. Terus apa? Kalau pasangannya kamu maunya apa? Kayak gimana? Aku juga pengen pasangan yang kayak gitu juga sama aku gitu. Tapi yang pastinya aku pengen cowok yang kuat gitu. Bisa melindungi gitu. Terus Kuat. dewasa, udah mateng gitu. Berprinsip, gak labil. Kuat, udah mateng. Iya udah mateng. Dan udah selesai sama banyak cewek gitu. Karena aku gak mau nemenin cowok yang kayak baru mau nakal gitu. Aku gak mau nemenin gitu kan. Emang takut dinakalin? Iya, ya gak mau lah Kak. Pokoknya ya aku mau yang udah selesai gitu. Yang emang sama aku dia emang benar-benar mulai kehidupan yang Dari udah nol oke. lagi. Iya gitu. Bensin kali ah. Lanjut. Kalau love language aku sendiri sih physical touch ya. Karena kayak aku tuh clingy banget, clingy, manja, suka dipeluk-peluk, apalagi digini-giniin gitu loh. Siapa yang nggak mau diuyel-uyel pipinya gitu kan. Apalagi kan aku imut kan. Kalau dibilang love language itu penting, menurut aku penting banget ya. Pasangan kamu ya, Ya, yang physical touch. Dapat itu ya. ya. Kalau kamunya sendiri tadi apa? Aku emang juga suka begitu ke orang, kayak suka meluk-meluk orang. Tapi nggak sembarangan orang ya yang aku peluk gitu. Dan kayak aku juga act of service gitu, yang kayak aku suka masukin orang kayak gitu-gitu untuk orang-orang terspesial. Kalau dibilang penting apa enggak, menurut aku penting. Karena kita bisa pahami karakter orang dari situ, kita bisa lihat kayak, oh ternyata nih anak tuh begini gitu. Ya jadi dia butuh itu, ya udah kita kasih. Love language aku tuh acts of service. Oke, itu terhadap pasangan atau kamu pengharapan dari kamu atau gimana? The both of us. Saling each other. Kenapa love language itu penting buat kamu? Penting banget. Karena Karena sama cewek butuh validasi. Jadi kita harus saling kelihatan gitu. Effortnya ya kan. Makanya harus saling memberi. Take and give gitu. Hampir semua love language-nya aku mengharapkan act of service. Aku juga suka physical touch, aku suka dipegang tangannya, aku suka kalau lagi sedih, aku dielus palanya. Iya kayak gitu. Puk. Gitu. Terus aku kalau lagi ada masalah, aku suka bersandar gitu. Terus kamunya sendiri apa? ya sama aku juga physical touch juga sih ke pasangan aku gitu. Oke. Love language aku udah tes tuh kemarin. Aku itu act of service. Karena aku dulu kan pernah pengalaman jadi pramugari ya dulu aku sebelumnya backgroundnya. Jadi aku pengen pasangan aku tuh juga bisa ngasih yang service dia gitu. Kayak gentle gesture yang kayak bukain pintu. Tapi udah jarang ya sekarang kayak gitu. Bukain pintu atau makan disiapin gitu. Kayak gitu. Pasangannya juga sama gitu? Sama iya. Aku juga akan, dia servis aku juga akan servis dia juga sih gitu. Servis-servisan. Servis. Kamu tuh love language-nya apa sih? Act of service sama quality time. Kamu nyari pacar apa pembantu? Itu aku pengen di act of service sama quality time. Aku merasa happy bikin kopi gitu. Quality time juga. Suka melayani. Kalau aku untuk dia sama sih kayaknya. Apa? Act of service sama quality time. Sama-sama tukang servis. Melayani calon suami nanti. Lanjut. Nah, kamu punya ini gak sih? Couple goals idaman gitu dari selebgram, artis, pasangan Hollywood, Bollywood, apa ada nggak?
Gen Z mungkin yang baru ya nih si Angga sama Shenina. Kenapa sih orang-orang pada suka dia? Sweet banget, tapi dia tuh tidak terlalu dipublish gitu loh. Aku suka, dia masih tetap punya privacy, sederhana tapi intimate banget sebenarnya. Berarti kamu kalau pacaran bukan tipe-tipe yang share IGS gitu. Dulu iya, tapi sekarang enggak. Ya karena makin kesini mungkin lebih tahu sisi privacy ya gitu, sisi privacy dari kehidupan aku dan kehidupan pasangan aku. Jadi tidak semuanya orang harus tahu tentang aku dan pasangan aku. Kalau couple goals aku sih Angga Yunanda sama Shenia Shinamo. Wadaw. Karena kan mereka sefrekuensi banget, terus juga bucin padahal udah pacarannya lama ya. Nah itu tujuan aku untuk pacaran tuh kalau bisa kayak gitu juga gitu. Kalau aku Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia. Kayak happy family banget lah gitu. Aku suka sama Pak Habibie. Pak Habibie, Iya, aku suka. Kenapa? Iya, Kamu kayak matang, suka yang pintar. Gitu kan Kak, dewasa, pintar, yang jelasnya pintar gitu kan. Contohnya Jessica Mila. Jessica Mila sama Yakub. Aku sih couple goalsnya kalau artis ya, Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Itu mereka tuh dulunya temen ya kan, gak ketahuan ternyata jodoh. Rizky, Febian sama Halini. Itu the best banget sih mereka. Kenapa? Karena sama-sama cantik, sama-sama cakep, sama-sama jago nyanyi, terus juga lucu, humoris, nyambung. Terus aku selalu nontonin setiap vlognya, kesehariannya gitu-gitu. Couple goal aku itu si Son Ye Jin ya sama Hyun Bin. Karena menurut Son Ye Jin. Iya, Son Ye Jin sama Hyun Bin. Soalnya alasannya aku kayak tahu kan si Son Ye Jin itu juga umurnya udah ada ya, terus dia ketemu sama, udah ada tuh maksudnya? Maksudnya udah dewasa, udah berumur, dan dia kayak meritnya rada sedikit terlambat gitu kan, tapi bisa menemukan pasangan yang kayak Hyun Bin gitu. Jadi kayak mereka tuh emang cocok gitu, they are meant to be with each other gitu kayaknya. Kita ada challenge, jadi challenge-nya adalah gimana cara kamu untuk menenangkan pasangan kamu yang punya obsesi menang lomba futsal. Tapi sayangnya dia kalah. Gitu, jadi sayang kamu kok gitu sih, kamu kok bete gitu ya. Oh jadi cerita dia kalah. 3, 2, 1. Beb, kamu ngapain sih? Mau lagi main handphone. Kamu gak tahu, aku tuh lagi bete banget sekarang. Ih kamu bete kenapa? Aku tuh kalah main futsal. Ih jangan bete dong. Yaudah kamu mau apa? Jangan pegang-pegang deh. Jangan pegang-pegang deh. Aku tuh lagi bete banget, lagi marah banget. Aku tuh kalah main futsal, tau gak? Ih yaudah gak usah bete. Yaudah kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku mau fokus latihan. Oke. Jadi seminggu ke depan aku gak bisa sama-sama kamu lagi. Lah kan aku bisa nemenin. Enggak, aku mau fokus. Enggak. Karena kalau ada kamu, fokus aku kebelah. Kenapa? Enggak. Aku soalnya gampang enggak fokus. Ya udah gak usah bete dong. Masa Pokoknya, gitu doang bete? Iyalah, aku gak bisa. Kamu lebih milih bola itu dibanding aku. Bola itu adalah mimpi aku. Ya terus aku? Kamu masa depan aku. Ya terus kamu mau fokus ke depan gak ada aku? Tapi aku lebih kenal bola dulu daripada kamu. Ya Jadi tapi kan harus aku temenin fokus. kamu bisa. Udah gak usah bete ya. Kan semalam udah aku temenin. Ya enggak. Aku maunya selamanya sama kamu. Gak apa-apa Ben, itu aku yang lihat kerja keras kamu. Aku respect banget sama kerja keras kamu kok pokoknya. Kamu udah lakuin yang terbaik dan gagal tuh belum tentu gak akan berhasil. Berhasil tuh pasti bisa tapi nanti. Tapi kamu masih mau kan nemenin aku latihan lagi? Aku gimana caranya sih? Di turnamen besok aku harus dapat juara 1. Iya aku pasti datang, aku bakal teriakin nama kamu yang paling gede pokoknya. Kamu pasti bisa. Pokoknya, tapi aku nggak bisa jemput kamu. Gak apa-apa, aku pergi. Aku nggak bisa nganterin kamu, nganterin mama kamu belanja. Iya, tapi aku tuh bete banget. Aku tuh nggak suka banget ya sama situasi ini. Pokoknya aku sekarang hari ini sampai seminggu ke depan aku mau healing dulu. Aku mau ke puncak, mau ke Ataun aku. Iya gak apa-apa, pergi aja gak apa-apa. Pokoknya kapanpun kamu butuh aku, kamu langsung aja kontak aku. Oke, dah, bye. Gagal itu adalah awal dari keberhasilan. Tapi aku nggak bisa terima, Beb. Ya kenapa? Aku dendam banget sama pemain lawannya. Tadi aku di sliding, Beb. Gitu kaki aku, Beb. Mana orangnya? Enggak, sini biar aku cari sekarang. Berani-beraninya dia. Terima, Beb. Berani banget dia sliding cowok gua, hah? Dia polisi, Beb. Masalahnya, Beb. Ya, gak apa-apa. Kita punya teman kepala polisi. Oke. Pokoknya aku mau bilang ke kamu,
buat 1 minggu ke depan aku nggak bisa ketemu kamu. Aku mau fokus latihan biar turnamen besok aku bisa jadi juara 1. Cuman gitu doang kamu gak mau ketemu aku seminggu nih? Iya, aku harus fokus. Aku tuh nggak bisa, konsentrasi aku tuh kebelah. Beb, tapi kan kamu juga harus tahu prioritas aku sama futsal kamu yang gak seberapa itu. Futsal itu adalah impian aku, Beb. Ya aku tahu sih itu impian kamu. Emangnya aku bukan impian kamu? Iya, tapi itu sebelum aku kenal kamu, aku lebih kenal sama futsal duluan, Beb. Itu adalah mimpi aku, Beb. Aku ngerti ya, tapi gini, kalau emang kamu memang kayak gitu, tapi setelah kamu udah futsal, ternyata kamu udah lomba semua udah selesai, kita harus ketemu tiap hari. Aku nggak bisa sama kamu dulu. Aku harus fokus sama impian aku menjadi juara. Kan aku bisa temenin kamu, sayang. Kan aku nggak ganggu Aku nggak bisa, kamu. sayang. Emang kemarin kita udah seminggu full ketemu. Tapi tolong ya, untuk seminggu ke depan ini aku mau fokus sendirian. Ya, jadi kita stop dulu seminggu ya. Jadi ini untuk kebaikan kita, sayang. Oke? Ya aku sih nggak apa-apa kamu mau fokus gitu, sayang. Tapi kan aku nggak gangguin kamu. Aduh. Aku kasih waktu buat kamu latihan dan lain-lain. Iya, Emang tapi aku kurang kalau ada apa? kamu aku jadi nggak fokus. Aku pengen fokus aku terjaga. Jadi aku bisa meraih mimpi aku, sayang. Kamu tolong ngertiin aku dulu ya. Ya aku ngertiin kamu, sayang. Tapi kan Aku kita nggak harus kayak fokus. gitu. Kamu harusnya support aku dong. Ya, aku Jangan support larang kamu. aku. Aku support Ya, kamu, sayang. jadi- Kamu boleh latihan, jadi kamu boleh sama tolong teman-teman kamu. Seminggu ini ya, kamu di rumah aja dulu ya. Jangan hubungin aku karena aku harus pergi meraih mimpi aku. Ya. Ya sayang. udah, aku di rumah. Aku cuma mau kasih tahu kita break dulu seminggu ya. Enggak, aku I love nggak you, mau. sayang. Aku nggak mau break, sayang. Sayang, aku kesel banget. Hari ini aku kalah main futsal, sayang. Aku lagi nggak mood banget hari ini. Terus habis ini mau ngapain biar mood? Aku mau latihan aja, sayang. Latihan apa? Jangan pegang-pegang, sayang. Aku lagi nggak mood. Ih, jangan gitu. Dipeluk mood gak? Jangan. Kenapa? Jangan di sini. Terus di mana? Di belakang nanti. Yaudah, yuk. Ya. Aku pokoknya hari ini kesel banget. Aku nggak mau. Pokoknya di turnamen besok aku kalah lagi kayak sekarang. Jadi aku mau fokus latihan dan aku mau ngurangin ketemu kamu dulu karena aku mau fokus main bola. Iku gitu sih, jahat banget. Aku Udah lah, gak mau. lagi nggak Aku mood. gak mau jadi second choice Iya, kamu. Second chance. Udah ya, aku iya, kesel. anjir. Aku kalau lagi pengen Pengen apa? ini sesuatu main Sesuatu juara apa? di turnamen besok. Aku mau impian aku tercapai dan aku ingin fokus. Ya. Fokus Udah. sama aku gak boleh. Ya udahlah, berarti kamu waktunya harus istirahat dulu. Kita kan bisa jalan-jalan. Seperti yang tadi aku bilang, kamu tuh udah menang kok di hati aku. Gak bisa, sayang. Aku tuh pokoknya di next turnamen aku mau tetap jadi juara 1 ya. Jadi mohon maaf banget ya kalau nanti atau besok-besok aku nggak bisa jemput kamu lagi, aku nggak bisa ngajak kamu ke makan ya. Jadi aku harus fokus. Ya udah, kamu gak bisa jemput aku. Aku bisa Iya. sambar kamu bawa makanan, jadi penyemangat kamu nanti di Ih, kamu sana. tuh baik banget sih. Iya dong, kan aku pacar kamu. Oh. Dalam 24 jam memang kamu nggak bisa ngechat 1 menit. Iya nggak bisa, Beb. Kamu tuh kayak baru kenal aku deh. Kita tuh pacaran udah 11 tahun, Beb. Iya, 1 menit. Kamu kamar mandi berapa menit? 3 menit. Ya udah tuh 3 menit kan, kamu bisa bawa handphone ke kamar mandi chat. Beb, aku gini. Tapi aku nggak bisa, Beb. Pecah. Karena kalau aku udah sama kamu, fokus aku tuh pasti nggak bisa. Aku tuh sayang banget sama kamu. Jadi Yaudah. kalau kita chatan otomatis aku selalu mikirin kamu. Ya udah kalau gitu, kalau memang aku prioritas, gak ada alasan kamu nggak bisa ngechat aku atau hubungin aku. Ya, pokoknya handphone ini mau aku buang aja, Beb. Mau aku bagiin ke anak yatim. Aku nggak mau megang handphone dulu, jadi aku mau fokus ya. Jadi Yaudah aku beliin kamu tab. aku gaptek nggak bisa pakai tab. Yaudah aku beliin kamu ini apa namanya? Walkie-talkie aja. Pakai HT aja gimana? Oke, pokoknya seminggu ke depan Oke. tolong jangan cari aku mau fokus dulu ya, Beb. Kamu Ya, nggak apa-apa. di sini please jaga kepercayaan yang udah aku bangun 11 tahun ini ya. Ya semangat ya, jangan minum racun ya. Ya, Beb. Jangan minum baygon ya. Kemana? Kamu kan sedih banget. Aku bete banget.
kamu jangan ngerasa kecewa, mending ayo kita ke gereja bareng, kita doa biar kita biasa makin kuat imannya, biar kamu jangan sedih lagi, oke sayang. Ayo. Tuhan banget. Aku bentar lagi aku telepon dia nanti biar kita bisa. Aku lagi gak mau ketemu siapa-siapa sih. Kamu lagi gak mau ketemu siapa? Ya, Kenapa, termasuk aku gak mau sayang? ketemu sama kamu. Kenapa? Aku mau fokus latihan. Jangan gitu sayang. Aku mau fokus latihan. Kamu pasti bisa. Karena jadi. itu udah mimpi aku dari aku kecil. Iya aku tahu. Tapi kan sekarang ini kamu lagi perlu seseorang yang buat ngehibur kamu. Aku hanya butuh sendiri. Kenapa kamu mau sendiri ya? Aku nggak mau siapa-siapa termasuk kamu. Ya. Kamu kan ada aku. Please banget, Masa kasih kamu waktu mau aku ketemu buat sama sendiri. Aku gara-gara itu bulu tangkis. Iya, itu tuh mimpi aku dari kecil, mimpi mamah aku. Jadi, ya seminggu ke depan aku nggak bisa jemput kamu, aku nggak bisa nganterin kamu, kita nggak bisa gereja bareng, kita nggak akan bisa belanja bareng. Sayang, ya. gitu Ini dong. ATM aku kamu, kartu aku kamu pegang aja ya. Oh, ya, boleh, aku mau boleh. pulang dulu, ya. Itu kamu pakai seminggu ke depan. Udah, kamu pakai aja. Aku mau fokus sendiri. Kamu udah hebat loh yang beneran yang aku tahu tiap hari kamu tuh latihan ya kan? Gak apa-apa, belum beruntung aja. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda yang. Iya, tapi sabar. aku tuh gak bisa terima. Aku udah latihan 3 hari 3 malam. Cuman buat turnamen ini, tapi aku harus kalah. Gak apa-apa yang, berarti ada pelajaran mungkin harus minum biar lebih Minum kuat, minum obat ya kan, vitamin, suplemen ya kan. Jadi apa yang bisa direview kemarin kamu coba pikir-pikir ulang. Aku udah berpikir ya. Kayaknya nih aku seminggu ke depan kita nggak bisa ketemu dulu. Ya, karena aku harus fokus latihan. Ya, jadi aku nggak bisa tuh nemenin kamu belanja, jemput kamu, nganterin kamu yoga. Itu kayaknya untuk seminggu ke depan nggak ada lagi deh itu. Oh ya, gitu. Karena aku harus fokus. Yang Oke. ini mimpi aku dari aku kecil yang. Ya udah sih, Ya. gak apa-apa. Tapi mobil aku bawa ya, kan kamu gak bisa nganter. Jadi kamu pegang kartu kredit aku deh. Oh, ya, Jadi sip, nanti sip. kamu kalau mau belanja ya, gesek aja ya. Oke. Ya, jadi ya habisin 5 miliar aja lah ya Oke. seminggu ya. Oke. Pinnya Ya. yang biasanya kan? Pinnya ya, iya. Ha-ha. Ulang tahun kamu. Masa kamu lupa sih? Ih, kamu So sweet. gampang banget deh lupanya. Udahlah, aku mau pergi. Makasih loh yang semangat ya yang ya. Semangat latihannya fokus, oke? Bye. Berikut ya, pastiin kalian jangan kedip. Akan ada momen yang epic. Akan ada drama, tawa yang makin pecah. Di atas atau di bawah ya? Lanjut. Yuk lanjut. Udah sayang, terus kayak tiba-tiba ditinggal gitu. Aku suka cowok pintar. Aku suka yang agak ada urat-uratnya gitu. Ada gue juga. Harus paham dan bijak sama agamanya sendiri. Dia kelihatannya rapi lah, jokesnya sama. Lebih nyaman atas atau bawah? Nah kan, Tapi lebih suka di atas. ya kalau misalkan ketahuan kan bahaya. Di luar apa di dalam? Di Kita masuk ke love story. Kamu punya mantan berapa? 5. Itu menurut kamu banyak dikit apa? Menurut aku lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Boleh dong ceritain kisah cinta kamu yang mungkin itu paling berkesan buat kamu ataupun itu bisa jadi traumatik buat kamu atau lucu buat kamu, ada nggak? Mungkin lebih banyak ke trauma ya. Lebih banyak ke trauma sih. Aku pernah buat coffee shop. Awalnya dia bilangnya ya udah coba kamu investorin dulu aja gitu. Tapi ternyata sama dia diputarbalikan fakta, seakan-akan kayak dia yang ngolah dananya semuanya. At the end coffee shopnya tutup karena cashnya tuh eksternal lah, bukan internal. Yang buat semuanya jadi rincu. Udah kita break. Akhirnya dari situ itu usaha jadi punya dia. Padahal di situ mostly ya mungkin 50-60%-an itu di situ ada dana aku gitu. Jadi ya itu sih menurut aku yang wow juga ya gitu. Gue kasih ini ke orang yang bukan jodoh saya gitu. Ada nggak yang mau kamu ucapin buat dia? Hei kamu yang inisialnya D, kalau bisa uangnya gantiin, gak malu apa?
Kamu masih suka kepoin atau apa? Kepoin dan ternyata dia udah nikah. Yang lumayan drama dan harapannya sih nggak kejadian lagi di jodoh masa depan ya. Pertama jadi waktu itu kalau nggak salah janjian nonton. Terus karena kita malamnya berantem dan nontonnya tuh sedangkan besok sore nih. Ternyata cowoknya waktu itu cancel nontonnya. Itu aku lumayan trauma sih, kayak sebenarnya lebih ke checklist juga dan lumayan toxic. Jadi itu terjadinya ulang-ulang. Tiap kali kita janjian, tapi kalau misalnya kemarinnya itu berantem, pasti besoknya langsung batal. Dan itu ya udah itu terjadi terus. Tapi besoknya baikan lagi, sayang-sayangan lagi, tapi besoknya berantem lagi, sayang treatment lagi gitu. Dan aku kurang suka. Karena nggak bisa jadi babu ya. Ya intinya setelah dipikir-pikir mah yang banyak drama gitu nggak terlalu bagus sih. Iya sih, betul. Oh iya, kalau dari aku love story-nya lebih ke trauma juga. Karena aku pernah deket nih sama cowok ya lumayan lama sih, setengah tahun gitu. Terus ya ternyata pas kami cerita-cerita gitu, kami kan jalan bareng terus nih. Ternyata endingnya dia udah punya pacar. Dan udah pacaran setahun, cuman dia LDR sama pacarnya gitu. Kamu selingkuhannya. Aku kan gak tahu ya dia punya pacar. Kalau aku tahu mah aku gak mau juga. Cuman emang dia duitnya lancar sih. Gitu. Tapi pas aku tahu dia punya pacar aku langsung enggak gue gak bisa gitu. Oke, tapi transferannya ditambahin nih. Enggak bisa juga. Tetap. Kan iya tetap aja. Kita kan sebagai manusia gak mau diduakan ya gitu. Oke. Aku kan pernah pacaran dari SMP sampai selesai SMA. Nah itu 7 tahunan lah ya sampai selesai SMA ya. Dulu tuh aku pernah gemuk banget sampai 85 kg tuh BB aku. Nah di masa-masa itu ada dia ini nemenin aku gitu, dia menerima aku apa adanya gitu, sayang sama aku dan lain-lain lah gitu. Kayak aku ngerasa dia udah baik banget sama aku. Dan aku pikir dia yang terakhir gitu, karena aku tipenya setia ya. Dan aku ngerasa udah cukup sama dia gitu, karena dia baik, dia sayang, dia nggak banyak tingkahnya gitu. Nah selesai SMA itu dia ikut tes lah gitu ya, sampai akhirnya dia Tes jadi apa, abdi narkoba? Tes apa nih? jadi abdi negara kak. Iya. Nggak tahu, tes kan banyak. Ya dia jadi abdi negara lah gitu kan. Terus akhirnya sebelum dia pergi itu dia kan udah lulus tuh. Dia maunya tunangan tuh. Kita tunangan dong. Tunangan tuh, dan aku semakin kayak berpikir emang dia nih jodoh aku gitu ya. Terus dia ditugasin di beda kota. Nah setelah beda kota itu beberapa bulan kemudian dia berubah. Dan sampai akhirnya dia ketahuan selingkuh tuh. Selingkuh itu dia 4 kali selingkuhnya kak. Dalam 1 bulan. 3 kalinya aku maafin tuh. Dan yang terakhir aku udah gak bisa maafin kan. Karena aku juga sayang sama diri aku. Aku harus tegas sama diri aku kan. Aku selesain hubungan itu tunangan. Akhirnya aku putusin hubungan itu. Ketahuannya gimana itu? Kamu baca chat ya? Buka Ya, HP-nya gitu di dulu kan aku sepi nih. bukan Nah, gitu. atau Jadi gimana? dulu dia maunya aku pakai WhatsApp, kartunya itu di dia. Aku pakai nomornya doang. Jadi pas aku bangun pagi tiba-tiba kayak aku pengen banget buka daftar blokir kan di WA. Pas aku buka kenapa ada nomor yang diblokir gitu. Aku buka dong blokir itu, aku masukin lagi, aku save lagi nomor itu. Ternyata itu nomor cewek. Namanya juga cewek ya. Cari tahu dong siapa cewek itu. Aku cek di get kontak terus dapat namanya tuh. Aku cari tuh Instagram dia kak. Dapat. Ternyata dia masih follow-followan tuh Instagramnya. Tapi di WA itu diblokir kan. Nah dengan penuh rasa penasaran aku hubungin dia. Akhirnya kita ngobrol baik-baik segala macem. Dia kasih beserta buktinya ke aku kan. Emang dia dekat gitu kan. Ya pertama aku maafin. Terus kejadian itu berulang terus. Dan ketahuan terus nggak tahu Emang gimana. chatnya apa? Ya dia dekat, dia panggil sayang gitu, dia panggil beb lah segala macam karena ada 4 orang kan. Dan akhirnya aku memutuskan aku nggak bisa lanjutin. Dan walaupun 7 tahun kita bareng-bareng ya aku tetap harus lanjutin perjalanan aku kan kak, walaupun tanpa dia gitu. Aku tuh udah sering terluka gitu ya, dilukain sama banyak orang lah gitu. Tapi kayak aku berusaha buat kayak aku nggak mau ngejahatin orang balik gitu loh, karena aku tidak punya hak ya buat ngejahatin orang gitu. Kayak ya udahlah hidup baik-baik aja gitu. Tapi namanya hidup pasti selalu ada masalah ya. Gitu. Aku udah nggak punya mama dari aku kecil. Jadi kayak mamaku udah meninggal di aku usia umur 6 tahun. Jadi kayak aku tuh selalu beranggapan kalau misalkan aku punya pasangan gitu, dia akan menjadi rumah aku gitu loh. Seorang aku yang sangat-sangat keras kepala, terus kayak tiba-tiba bisa tunduk sama satu cowok itu. Wah gila sih, berarti kayak
Ya aku emang pengen orang itu gitu loh. Tapi kayak udah sayang, kayak udah lama pacaran gitu. Terus kayak tiba-tiba ditinggal gitu. Ditinggal kayak kalau misalkan kita ditinggal tuh karena ada alasan sih nggak apa-apa ya. Tapi tiba-tiba kayak ngilang aja gitu loh. Dari situ kayak aku tuh benar-benar ngerenungin yang kayak gue salah apa gitu loh sampai dia gituin. Diselingkuhin Kak. Jadi diselingkuhin sama temen sendiri. Jadi kayak sama sahabat sendiri yang kayak kita udah deket ya, kita kemana-mana pergi gitu. Mungkin aku pikir kayak dulu itu kayak itu sebuah drama gitu loh yang aku nonton-nonton di TV. Ya tapi ternyata aku ngalamin juga. Kisah cintaku yang paling berkesan itu yang 6 tahun. Kalau berkesannya itu karena apa? Karena susah diduga dan ditebak. Dia tuh dulu teman lama aku dan juga di satu kerjaan. Dan dia juga termasuk temannya mantan aku, ya kan? Termasuk lucu juga karena apa ya, banyak hal-hal yang udah dilaluin dari aku umur belasan sampai umur puluhan sama dia ya, gitu. Oke, kamu kan punya mantan 6. 5. Ada rasa trauma nggak? Ada. Kenapa? Karena yang bikin bertrauma itu adalah 2-3 kali ketemunya yang red flag. Jadi sangat strict sekali umur segini nyari yang terbaiknya. Red flag yang kayak gimana sih maksudnya? Dia udah jalan sama aku, jalan sama orang lain, ya kan. Ada juga yang ternyata udah pernah nikah gak pernah bilang. Nah yang satu pernah deket tapi ada sakit banget, diputusin juga pernah. Akunya diputusin. Tapi menurut aku antara red flag dan kasihan sih ya, beda tipis. Yang salah satunya gitu. Oke. Ya. Aku cerita satu aja, kisah percintaanku ini sama satu orang ini. Dia ini sangat berusaha untuk mendapatkan aku. Dia terima banget kekuranganku, kekurangan keluargaku dia terima. Dia juga ngebantu, jadi pas aku sama dia tuh, aku lagi ada di dalam keadaan yang susah gitu ya. Nah dia tuh membantu itu dengan ikhlas gitu. Terus juga dia itu kan basicnya dosen ya. Dia tuh support aku untuk ayo dong kuliah lagi gitu. Terus aku kayak pesimis kan, kayak udah umur segini ngapain, nggak apa-apa kuliah itu kan nggak mandang umur gitu, yang penting harus punya title. Nah aku tuh banyak dimotivasi untuk jadi orang yang lebih baik, karena perempuan tuh ada tuanya. Kok cowok nggak ada tuanya? Ada maksudnya gini, perempuan cantik di muda. Belum tentu kalau udah tua itu dia masih cantik ya kan. Kalau nggak punya duit kan? Iya, nah makanya kalau nanti udah tua, kalau udah nggak cantik apa yang dibanggain? Kalau nggak pinter, kalau nggak punya title gitu. Waktu itu pernah jadian sama orangnya tuh kayak suka marah-marah gitu sih Kak. Jadi apapun yang aku lakukan kayaknya salah gitu. Ya itu sih lucu sih menurut aku. Sedih ya harusnya ya, bukan lucu ya. Kamu tabok orangnya atau? Tabok, tendang. Ada lagi yang lain nggak? Atau yang bikin kamu harusnya gue nggak kayak gini nih, harusnya gue kayak gini nih, harusnya gue kayaknya nggak milih dia nih. Betul, ada. Ya itu orangnya sama Kak, itu Kak, yang tadi yang marah-marah. Marah-marah. Iya, harusnya tuh aku udah ada sign-nya gitu kan. Oh berarti dia toksik nih gitu. Tapi aku masih jalanin gitu kan. Karena mungkin bucin kan cewek gitu ya, pakai perasaan, nggak pakai cinta, tak ada logika gitu loh. Jadi aku belum pernah ketemu sebelumnya, dikenalinnya itu ya jauh karena dia di Aussie. Kita by video call, terus lama gitu, saling tiap hari kayak ya hubungan kayak gitu ya, kasih tahu gini. Terus tiba-tiba dia stop, aku udah feeling mungkin ada sama yang lain kayak gitu, aku udah feeling. Tapi hatiku belum terima gitu loh, masih penasaran. Terus kebetulan beberapa bulan kemudian aku ada kesempatan pergi ke Aussie dan aku pengen lihat kayak gitu. Ternyata dia bulan depan tuh mau married gitu. Ada nggak hal yang bisa di-share ke teman-teman nih, ke siapapun orang yang di luar sana, pengalaman berharga kamu yang mungkin bisa di-share ke mereka atau buat ngewanti-wanti lah? Buat teman-teman ciwi-ciwi ya, kalian harus lebih wise aja mencari pasangan. Memilih itu menurut aku baik gitu, tapi kalau misalkan too much memilihnya itu baru nggak baik. Kalau emang pacaran makan hati, gak usah, tinggalin aja beb, serius. Kalau dari aku kisah inspiratif dari pasangan tuh ya lebih ke mempercantik diri sama lebih ya kalau bisa kita sebagai perempuan tuh juga bekerja sendiri. Karena
kita harus punya value juga tuh sebagai perempuan. Karena cowok-cowok kan ya mungkin dia mikirnya mau cari cewek yang jadi ibu rumah tangga. Tapi di sisi lain tuh mereka sebenarnya juga butuh double income atau bantuan gitu. Dan aku juga ngerasa selama aku ada effort untuk cowok aku juga, itu aku lebih dihargain daripada aku nggak keluarin apa-apa gitu. Kalau dari aku untuk inspiratif dari kisah pencapaian, betul kita pastinya lebih mempercantik diri. Dan setiap kali jalan sama pacar tuh pasti kita bawanya pengen cantik terus nih, biar kalau dilihat orang, ih pacarnya cantik ya gitu, visual lah. Sama lebih komunikatif juga, jadi untuk pengalaman dari aku sebelumnya juga yang gak terlalu bagus, itu kita gak komunikatif, jadi saling gak kasih tahu nih, pendem masing-masing, jadi toxic. Jadi lebih baik tuh kalau misalnya kita komunikatif, terus carilah yang jokesnya sama sih kalau menurut aku. Sefrekuensi ya. Iya, sefrekuensi dan jokesnya sama. Jangan nanti kita ngelawak, dianya biasa aja, apalagi dia ngelawak kita diem aja. Gitu, terima kasih. Ada gak sih kalian dapat cowok gitu yang transfer terus putus terus minta balikin apa yang udah dikasih gitu selama gitu? Selama apa yang udah dia kasih terus diminta dibalikin apa gimana? Syukurnya belum pernah sih sejauh ini. Kalau bisa nggak pernah. Karena kita sebagai cewek juga effort kok keluarin gitu kan. Kalau cowok royal kita juga royal balik. Ya kalau dia pelit kita buang lah gitu kan. Maksudnya kita nggak mau sama cowok pelit juga gitu. Oke. Yang pelit dibuang. Pokoknya buat cowok-cowok pelit, please jangan ada yang mampir ke sini ya. Iya, realistis aja ya. Dari aku ya, cari cowok itu mendingan cari cowok yang udah dewasa. Udah dewasa, jadi dia lebih berprinsip, nggak labil gitu lah pastinya. Dan yang pastinya cari cowok yang mau sama kita aja. Karena lebih enak dicintai daripada mencintai. Nah, kalau kita bisa sama-sama saling mencintai itu bonus. Gitu, Kak. Hai mantan, gimana? Udah nyesel belum? Udah gitu doang. Dengarkanlah. Dengar. Edit tuh. Velocity. Buat aku, untuk bisa ngebangun seseorang atau nge-build percaya seseorang tuh wajib banget. Jangan baru kenal langsung percaya. Karena aku yang bertahun-tahun aja bisa salah orang, apalagi kalian yang baru kenal. Seperti itu. Aku mau ngasih tahu untuk pesan moral untuk memilih pasangan, pastinya dia itu harus sama-sama suportif, terus juga harus satu frekuensi sama kita, terus juga ngatur boleh asal dalam konteksnya masih yang positif ya gitu. Terus juga jangan sampai kita dijadikan atau dibikin terkesan jadi kayak babu gitu loh, kayak disuruh-suruh atau apa gitu. Terus juga apalagi ya, selagi yang disuruh itu bener kayak misalkan ayo belajar, ayo baca buku, ya lakuin. Tapi kalau disuruhnya tolong dong beresin baju gue, tolong dong bersihin kamar rumah gue, ya jangan gitu. Panggil aja yang bisa dibayar gitu, kecuali kita udah jadi istri. Jadi jangan sampai kita tuh cinta orang 100% tapi buat diri kita sendiri tuh udah gak ada sisa. Ya gitu, jadi kan capek ya cinta kayak gitu, menurut aku gitu sih. Love myself first and then you can love someone else. Gak usah percaya kata-kata, lihat tindakannya. Gak usah ngarep merasa spesial, biasa aja ya. Tadi katanya banyak banget yang deketin ya, sombong amat. Emang kamu kriterianya seperti apa sih laki-lakinya? Harus paham dan bijak sama agamanya sendiri. Terus kedua, grooming sih. Aware sama diri sendiri gitu, sadar kalau misal, nih kayaknya ini aku ngeganggu nih, sorry ya. Sorry nih. Bewok aku ngeganggu nih. Bewok aku ngeganggu nih gitu. Atau kayak, aduh kayaknya aku belum mandi nih gitu. Atau kayak bau badan. Atau ya semacam itulah gitu. Karena aku jujur kurang suka, bukan kurang ya, gak suka sama cowok yang bau badan. Tapi secara ini sipit apa nggak ada? Nggak ada spesifik sih, kayak bibir kayaknya karena bibir aku agak sedikit tebal, saya memerlukan yang tipis mungkin. Itu di ini nggak, di tambah-tambahin nggak kamu ya? Enggak. Coba. Jangan paksa. Terserah. Lazim. Kalau dari aku sih untuk kriteria jodoh, pastinya ya harapannya secara visual dulu nih, fisik dulu, tinggi tadi. Jadi tinggi itu bukan cuma tinggi, lebih tinggi dari aku. Misalnya aku 161, dia 162 tuh bukan. Ketika aku pakai high heels pun dia lebih tinggi dari aku. Gitu. Jadi pas kalau misalnya bergandengan ketika kita married kan pasti high heels tuh.
Nah itu dia lebih tinggi tuh. Sama Hulk aja, Hulk. Hulk Avenger gitu. Iya, kalau yang segede gitu juga mau kok. Kalau yang segede Hulk. Terus juga terus apa tuh kalau untuk karakternya pertama sayang sama aku, Royal juga pasti. Terus juga jokesnya sama dia juga soft spoken sih nggak harus sih. Maksudnya humoris juga lah. Walaupun dari luar dia dingin tapi dalamnya dia humoris. Kalau dari aku kriteria jodoh yang kalau untuk fisik ya pastinya dia kelihatannya rapi lah, nggak perlu ganteng-ganteng amat tapi rapi. Terus juga cowoknya baik-baik, nggak pernah keluar malam, nggak pernah minum, nggak ngerokok, nggak alkohol gitu. Terus juga yang pastinya pekerja keras, karena kan kalau pekerja keras ya pasti dia ngerti lah. Kalau aku lagi kerja sibuk dia ngerti, dan dia kerja sibuk aku juga ngerti gitu. Royal juga, nggak pelit. Ya sama kalau untuk tingginya sih yang penting jalan sama aku nggak dibilang dia bocil gitu. Gitu aja sih. Fix cowok-cowok UMR. Cabut. Aduh maaf dong. Aku maunya yang lebih dewasa dari aku gitu. Iya Kak. Ini terus. Takut. Nanti lagi di. Terus yang pastinya dia berprinsip kan dan gak labil lagi, dan dia udah selesai sama kayak penasaran sama cewek ini sama cewek itu. Kayak aku udah gak mau yang kayak gitu. Aku mau sama cowok yang di titik ya dia udah bener-bener siap juga untuk jadi pasangan gitu. Kalau secara fisik yang penting cowoknya lebih tinggi dari aku aja biar peluknya enak Kak. Emang kamu berharap dapat jodoh yang seperti apa sih? Oh, pastinya baik, ganteng, dan mapan. Itu dia, 3. Mapan yang aku maksud tuh bertanggung jawab ya kan, terus jujur juga dari awal. Misalkan dia ada keluhan apa, dia udah kasih tahu. Misalkan dia juga ada rahasia apa diungkapin. Jadi jujur termasuk ya di dalam mapan itu sendiri. Karena banyak kan yang ngomong mapan aja tapi ternyata belum gitu. Yang pertama, tinggi. Karena kan aku pendek ya. Terus kayak kalau punya pasangan yang tinggi tuh enak aja dipeluk gini kan. Terus yang kedua tuh wajib anak gym karena aku nge-gym. Soalnya kayak ada ke gym tuh menggoda. Menggoda dan emang badannya bagus guys gitu. Jadi buat lu yang anak gym, sini pacaran sama gue. Gas go! Pria-pria berotot ngumpul guys. Ya yang penting bagus aja sih gitu. Bukan yang kurus-kurus banget yang kotak-kotak yang nggak mau. Nggak enak buat dipeluk. Ada nggak kriteria khusus ganteng menurut Gantengnya aku tuh lebih maskulin tanpa skincarean. Kan banyak tuh ya kan zaman sekarang ganteng-ganteng skincarean. Aku sih no. Ganteng aja, ganteng di mata aku, nggak perlu di orang lain gitu. Maskulin tapi nggak skincarean. Jarang kan, nah itu. Tuh spesifik guys. Spesifik banget. Kriteria aku suka cowok pinter, aku suka cowok pekerja keras karena aku suka kerja kan. Aku suka cowok mandiri, aku suka cowok bersih, wangi, dan aku suka cowok yang nyambung sama teman-teman aku gitu. Nah, yang bikin aku lama jomblonya itu ya karena yang 5 ini tuh belum ada gitu, cuma mungkin ada 2-nya, 3 enggak gitu. Mungkin kebanyakan kali 5-nya, dikurangin 2 coba. Dikurangin 2 nggak bisa. Udah paketan ya? Udah paketan. Cewek paketan. Gitu. Kalau untuk fisik aku sih nggak banyak milih ya. Dia nggak mesti good looking, tapi nggak jangan jelek juga gitu. Aku juga nggak milih dia harus kurus, harus gemuk. Yang penting dia sehat. Terus kalau untuk penampilan, aku suka cowok rapi, aku nggak suka cowok gondrong, aku suka cowok wangi, udah gitu aja. Kalau bisa sih yang seagama sih. Apa tuh agamanya? Agamanya boleh ya? Boleh lah, nggak apa-apa. Kristen. Katolik atau Aku Kristen. Kristen. Oke, untuk teman-teman yang agamanya Kristen. Iya. Nih, jomblo. Iya, jomblo. Kalau bisa sih yang baik ya, sayang orang tua dia, orang tua aku, terus penyayang gitu, terus setia, pengusaha kali ya. Ada usahanya lah ya at least. Yang mirip Andy Lau. Andy Lau. Ih, jadul juga kamu. Iya, aku suka nonton Andy Lau. Oke, untuk fanbase Andy Lau mungkin ada. Iya, fanbase yang mukanya mirip Andy Lau. Aduh malu aku. Oke. Kalian yang mirip Andy Lau, ya. Kalian udah punya ini ya, 1 step lebih maju untuk dapetin Maureen. Seiman supaya kita bisa saling mendoakan dan
Kedua sayang banget sama aku kan. Sayang banget sama aku, ya udah lihat aja tindakannya apakah sesuai match sama kata-kata. Dan aku suka cowok yang pintar ngatur keuangan. Aku jago banget aku. Pokoknya gaji gimana caranya cukup. Aku jago Gitu banget ya? ngatur keuangan aku. Oh gitu ya. Jadi selalu kosong habis gitu habis. Gimana caranya nih gaji bisa aja nih Iya. sebulan gitu. Jadi nggak usah diragukan itu. Oh, Itu gitu. kemampuan saya. Ya ada otot-otot. Aku suka yang agak ada urat-uratnya gitu. Ada gue juga. Gitu ya. Lebih berurat gue kayaknya daripada. Ada nggak sih ngedate misalkan nih ya? Jadi aku pengen banget di pinggir pantai terus pakai tikar, pakai lilin-lilin. Aku suka banget tempat rekomendasi ngedate tuh di samping pantai. Apalagi ditambahin itu tadi bunga-bunga, terus lampu-lampu, bukan remang-remang ya, kayak lampu lilin-lilin gitu ya. Kalau aku sih karena aku takut tinggi ya, jadi paling di pantai alam sih, lebih ke alam. Kayak ke Bali mungkin date sama pacar. Main pasir. Iya kayak lebih ke alam. Gunung takut tinggi sih sebenarnya Kak. Jadi ya udah deh di pantai aja. Ada nggak lebih spesifik? Oh pengen banget photoshoot bareng pacar sih. Kayak photoshootnya tema-tema yang tema-tema apa ya namanya tuh yang mas, yang apa sih yang pakai topeng hitam itu pokoknya? Batman. Yang mirip Batman tapi bukan Batman. Pokoknya yang romantis gitu deh, yang kelihatannya kayak misterius gitu. Pengen photoshoot sih. Apaan sih? Ya pokoknya itulah. Oh ya gitu ya. Oh ya kalau dari aku sendiri simple aja ya. Aku cuman sukanya ngedate di Dufan karena hobi main ya. Kalau dia kan takut tinggi, kalau aku sangat suka dengan wahana seram gitu. Jadi sama-sama main itu teriak-teriakan gitu. Terus kalau untuk tempat-tempatnya ya kayak gitu-gitu juga, tempat-tempat kayak Dufan main-main bareng gitu. Dufana harus fast track nggak? Kalau bisa harus. Males ngantri soalnya. Ingat ya, harus fast track guys. Harus kalau bisa ya. Oke, itu gampang tuh modalnya tuh ya. Oke, untuk cowok-cowok di luar sana yang bisa menyediakan tiket fast track Dufan, let's go. Gas. Aku suka seni gitu, jadi pengen aja kayak ke museum bareng-bareng gitu. Yang ngeliatin karya orang, seni gitu. Kamu kalau pacaran deh, senang Ya. ngajak kemana? Pacaran mah pacaran normal-normal aja. Ngajak kemana gitu, pengennya nonton bioskop, Nonton bioskop. staycation, Netflix and chill. Jarang staycation, anak baik-baik, tapi bohong. Kalau misalkan pacaran sih lebih senang ke kafe, resto, mall, kayak gitu-gitu sih. Puncak nggak puncak? Enggak, Mana biasanya? ke Bali. Jauh. Aku memang anak mall banget sih, ya kan? Anak mall banget. Tapi kalau dia memang ada masukan gitu, ayo kita pergi kemana yuk, harus dia gitu. Yang ngasih ide-idenya aku mau pergi kemana gitu. Lebih suka outdoor atau indoor aja gitu? Outdoor tuh, iya. Dulu indoor kan nge-mall. Sekarang kalau misalkan mau yang ada yang baru ya kan suka ngajak ke outdoor boleh. Pengennya diajak ke outdoor tuh pasti ke pantai atau mungkin ke atas gunung gitu. Cuman karena aku prefer mungkin jalan-jalan ke pantai karena aku nggak boleh naik ke atas gunung, ya boleh lah ke pantai. Oke, nggak takut hitam? Enggak, aman. Kamu punya impian gak sih tentang ngedate sama pasangan kamu? Aku pengen banget, dreams aku tuh, aku pengen liburan ke nomor 1 ya ke Mekah. Terus juga aku pengen mengelilingi Seven Summit bareng karena aku suka banget naik gunung. Terus juga aku pengen ngerayain ulang tahun di gunung tadinya. Tapi sekarang lagi musim hujan jadi nggak bisa. Aku pengen banget sih kalau pacaran kayak kita bisa traveling bareng, kayak ke Disneyland bareng gitu. Kalau ada kota atau tempat selain itu ada impian pengen banget ya aku travel gini. Traveling di traveling sama siapa? Traveling sama siapa? Enggak bisa traveling sama siapa ke sana gitu karena apa? Traveling maunya kayak kalau bisa ke Los Angeles, di Disneyland kita main-main di park, di taman bareng-bareng gitu. Karena aku pencinta Disney gitu sih. Jadi aku berharap aku bisa sama sama pacar aku kita ya pacaran di sana gitu. Mahal ya jadi kayaknya pacarnya. Kamu karakter siapa dulu yang paling kamu suka? Let it go. Itu siapa karakternya? Frozen. Frozen si siapa namanya? Siapa? Elsa. Ya, Let Elsa. it go. Let it go. Oke. Iya. Suaraku jelek lagi. Pengen banget ngedate ke Universal, Disneyland. Karena? Karena
Ya pengen banget pakai topi-topi lucu gitu. Kesana berdua ngedate. Jauh ya. Kita masuk ke jawab cepat, not thinking, just feeling. Cinta atau karir? Karir. Karir. Cinta. Karir. Kalau sekarang bisa berdua-duanya nggak? Pilih satu. Aduh. Karir. Karir. Cinta. Cinta. Kenapa? Karena kalau cinta makan hati mulu capek, mending karir tapi kamu bisa goals apa yang kamu mau. Oh, ada ini yang bilang kalau misalnya kita cuman cinta aja, cintanya gede di awal, tapi karirnya nggak ada, itu lama-lama cintanya pudar. Tapi kalau misalnya karirnya gede, cintanya akan bertumbuh. Oke, kalau dari aku lebih ke kalau misalkan cinta aja, tapi kita ya misalkan kita nggak bisa mengejar karir kan, ya takutnya di masa depan kita menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita kejar karir nih ya pasangan tuh nanti ya kita lebih mikirnya oh itu udah dari Tuhan sendiri gitu. Karena kalau karir bisa dibangun gitu ya Kak. Kalau cinta, kalau adanya cinta aku kayak lebih semangat gitu menjalani hidup ini. Ya karena kalau nggak ada duit ya gimana nanti kalau mau cinta sama orang. Karir kan juga penting. Membangun untuk tidak transisi sama orang itu butuh waktu. Jadi aku pilih karir. Oke, tapi kamu ikutan take me out. Ya itu, karena aku nggak bisa milih. Kalau bisa berjalan gimana ya? Siapa tahu pas di karir itu tersendiri ya kan udah ketemu. Slet ya kan? Karena karir nomor 1. Kemudian cinta itu akan menyusul. Karena kalau cinta dulu tapi karir kita berantakan, nanti cinta bakal berantakan juga. Karena karir udah ada, cinta belum. Waduh, berat guys. Nih, benar-benar butuh laki-laki pendamping hidup. Pengen aja punya cinta 36 tahun belum menemukan cinta itu. Karir nggak penting berarti ya? Penting juga sih, tapi aku pengen jadi ibu rumah tangga. Oke, suka pakai daster berarti ya? Kan aku ibu rumah tangganya beda. Oh, beda. Emang yang ada yang beda? Fashion. Ya, mau pakai apa? Pakai dress gitu berarti? Nyuci pakai dress gitu. Oke, lanjut. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Mencintai. Salah. Kamu dicintai apa mencintai nih? Dicintai. Sorry. Wah berat ini. Pengennya sih dicintai. Tapi pengen juga mencintai orang. Soalnya aku udah pernah mencintai hingga terluka. Dicintai dong. Dua-duanya boleh nggak? Pilih satu. Oke, aku suka dicintai. Mencintai. Dicintai. Kenapa tuh? Dicintai dong ya pastinya, karena pengalaman yang buruk sebelumnya sih. Setiap kali mencintai itu toksik, terus ya tidak berjalan lancar lah intinya. Jadi dicintai aja. Toksik kenapa? Oh, toksiknya ya itu bisa kadang kalau misalnya karena aku yang terlalu mencintai, jadi ketika dia berbuat salah aku sama maafkan. Yang paling itu sebenarnya nggak bagus juga. Terus aku nggak berencana ngasih tahu dia karena takut dia sakit hati, takut dia tersinggung. Itu karena aku mencintai. Tapi kalau dicintai aku yakin dia bisa menerima semua kekurangan aku. Gitu. Kalau aku sih aku lebih pilih dicintai ya, karena kalau misalkan aku yang mencintai, aku terus yang effort, ya rugi dong aku nggak mau rugi dong. Ya pastinya kalau dicintai juga aku bisa bebas melakukan hal kekurangan aku, kan menerima kelebihan orang tuh gampang ya. Kalau menerima kekurangan orang kan susah. Nah kalau dicintai pasti dia bisa nerima aku, dan aku yakin kalau kita mencintai duluan, lama-lama cintanya pudar karena kita disakitin terus. Tapi kalau dicintai, kita bakal tumbuh terus karena dia sayang sama kita terus gitu. Capek mencintai orang yang gak cocok sih menurut aku. Pengennya tuh yang setara. Karena lebih enak dicintai lah Kak. Karena akunya dengan berjalannya waktu aku juga bisa mencintai gitu. Kalau mencintai biasanya kita cinta sendirian. Tapi kalau dicintai kan lama-lama kita bisa suka sama dia. Bisa cinta sama dia. Oke, berarti kamu menjalin hubungan tanpa ada rasa cinta dulu ya? Yap. Bisa jadi. Aku suka dicintai karena aku basicnya itu mencintai duluan. Jadi kalau aku dicintai udah otomatis aku pasti mencintai juga gitu loh. Jadi aku nggak memilih untuk aku mencintai. Takutnya aku udah mencintai, dia tidak mencintai gitu. Karena aku orangnya harus suka dulu baru bisa jalan gitu hubungannya. Nggak bisa, kalau orang yang suka aku dulu biasanya aku nggak suka sama dia. Saya kalau aku mencintai belum tentu karena cowok tahu apa yang dia mau kayak gitu. Emang cewek nggak tahu apa yang dia mau? Tahu, cuma aku mau dicintai lebih dulu supaya aku nanti akan mencintai. Oke. Kalau mantan ngajak balikan, kamu bakal bilang apa? Enggak sih, enggak akan mau.
Mau kasih bulan, semua kereta api, pesawat nggak akan mau. Iya, nggak akan mau. Nggak mau. Nggak mau. Atau nggak usah respon deh. Nggak dulu deh. Aku nggak bisa baca buku yang udah pernah aku baca. Aku pengen baca buku baru, aku pengen adaptasi baru sama orang-orang baru. Jadi lebih baik kita berteman aja. Nggak mau. Kalau mantan aku ngajak balikan, enggak. Pasti enggak. Nggak mau. Karena udah tahu kan kayak kita tuh enggak, kita udah putus jadi nggak mungkin kita bisa balikan lagi gitu loh. Iya, that's it for me. Dan gitu. Di kamus aku nggak ada mantan namanya balikan. Mantan ya udah mantan. Kalau dia misalkan ngampe kemis-kemis, ya aku nggak akan ngulangin kesalahan yang sama, bla 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 bla. I don't care. Oh, sebenarnya ada juga nih hubungannya sama zodiak Taurus sih. Rata-rata teman-temanku yang Taurus juga gini. Jadi kalau misal kita udah bilang putus, itu artinya kita udah mikir mateng dan sebenarnya rasa itu udah hilang dari sejak lama. Cuma kita tahan-tahan. Jadi ketika kita sudah mengucapkan kata putus, itu benar-benar sudah tidak menginginkan lagi. Gitu. Gitu. Ketok Ya. palu. Kalau aku sih ya kalau kita yang ngapain kita putus kalau bakal balikan ya, kayak ngerjain sesuatu 2 kali yang sama gitu, sia-sia aja. Ya udah, mending kalau udah putus ya udah cari sama-sama yang baru dan lebih baik gitu. Karena nggak mau lah baca buku 2 kali gitu Kak. Nggak mau lagi lah, udah cukup. Kalau kita lupa kan kita perlu baca lagi. Nggak mau Kak, nggak bisa. Siapa tahu lupa rasanya gitu atau lupa isinya. Nggak, mau pengen cari rasa yang baru. Ya ngapain balikan sama mantan, sama orang baru lah. Karena buku lama yang udah dibaca tuh membosankan, udah aku tutup, jadi nggak ada lagi. Gitu. Aku paling anti membuka buku yang sama. Biasanya watak itu nggak bisa berubah ya. Watak ya kayak gitu. Kalau sampai aku stop itu berarti ya nggak mau. Kamu tipe yang kalau putus itu blok-blokan, terus udah benar-benar nggak ada berkabar, apa yang abis putus bisa berteman? Blok. Kayak kalau bisa nggak usah ada hubungan. Iya, kalau bisa di blok aja. Iya, kalau bisa bener-bener nggak lihat mukanya sama sekali seumur hidup ini gitu. Putus tapi tidak berteman, cuman nggak blok-blokan juga. Blok, unblock. Aku bukan ngeblok, nggak, masih follow sebenarnya. Cuma biar move on-nya cepat gitu. Jadi aku hide dulu. Tapi hide-nya lama. Berapa lama? Sampai lupa. Aku tipikal orang yang selama pacaran itu kan ya itu tadi itu aku loyal, bucin banget gitu kan. Ketika udah putus ya udah gue akan buat lo nyesel kalau gue tuh sebucin itu dulu sama lo. Masa iya? Emang ada cewek yang nggak stalking? Maksudnya stalking? Oh iya, tapi kita tetap ngeblok gitu. Oh, tetap ngeblok. Pakai fake account. Iya, pakai second account. Gitu. Curang banget. Kalau sebenarnya walaupun putusnya baik-baik, tetap aja kita tiap kali lihat muka dia tuh ada rasa yang lama, rasanya pasti yang buruk ya karena udah putus. Bukannya gamon, malah tambah kayak apaan sih ini orang gitu. Iya. Gamon, gagal bukan. Iya. Tapi misalkan kalau putusnya stalking apa gitu. Enggak sih, pernah. aku gak pernah juga. Kalau udah putus ya putus aja. Nggak pernah sih, karena ketika kita udah putus tuh udah lega, jadi bener-bener nggak mau tahu lagi. Bener-bener gak nangis lagi, gak akan galau-galau. Galaunya tuh pas pacaran gitu. Kalau udah putus kita gak galau. Tidak terima rasa yang dulu pernah ada. Iya. Biarkan menjadi kenangan saja ya guys. Wadaw. Jadi kamu pasti putusnya selalu gak baik-baik ya? Yang terakhir kayaknya baik deh. Tapi gak berteman di Instagram? Enggak. Tapi masih stalking? Dia unfollow aku. Aku gak tahu kenapa, aku padahal gak ada salah. Aku juga bingung. Looks begini di unfollow guys. Sedih banget deh. Yang begini aja di unfollow guys. Iya gimana sih, aku bingung. Pikir. Gimana sih laki-laki ini semuanya. Iya, aku Pasti juga gak bingung. baik-baik ya? Yang terakhir sih baik sih, cuman emang mungkin kan dia udah punya cewek. Jadi mungkin ceweknya suruh dia unfollow mantan, kan biasa. Ya, tapi itu after putus banget atau? Kemarin banget sih pas cek-cek kayaknya udah unfollow sih dia. Tapi tetap sering kepoin? Enggak, ngapain? Emang ada cewek yang habis putus gak kepoin? Itu kayak hal mustahil. Sesekali doang, tapi untuk gimana kabarnya, tapi hati udah enggak sih. Oke lanjut. Lebih suka pasangan yang banyak ngatur atau pasangan yang nurut-nurut aja? Kalau aku suka manut-manut. Kalau Anda bawa tas ya? Iya, jadi babu itu. Iya bener lah, bener. bener. Pertama karena aku juga orang keras. Sebagai Taurus kita keras kepala, jadi cowoknya juga gak boleh keras. Kalau misalnya keras sama keras nanti duar dia, meledak-meledak. Jadi manut aja lah ya.
Kalau aku sih tipikalnya suka dianut sih, karena aku pengen punya cowok yang lebih dia merasa dihargai sebagai laki-laki. Jadi lu kan laki-laki nih, lu harus mimpin dong gitu. Nanti kalau kita punya anak, terus juga kan keuangan lu yang urus tuh gitu. Jadi lu harus tahu nih mau misahin duit-duitnya gimana, keuangannya gimana gitu. Kalau bisa dia yang mimpin soal rumah tangga gitu. Terlihat Andika jauh lebih dewasa. Yang banyak ngatur. Karena? Karena aku suka diatur, berarti dia sayang sama aku dong. Suka kayak yang diatur, yang suka ngatur. Kamu kesini dong, kamu ke situ dong. Berarti nurut tuh kalau digituin. Kalau aku cinta mau. Gas. Aku suka cowok yang ngatur aku. Jadi sini buat cowok-cowok yang mau ngatur aku udah siap. Ngatur sih kayaknya. Kalau ngatur kayak dia tuh kelihatan gitu, dia suka sama aku, sayang sama aku gitu. Pasti kan kalau ngatur kan dia pasti punya pilihan ngatur tuh, oh kamu gak boleh kayak gini ya, nanti kamu kayak gini gitu. Tapi kalau yang banyak ngatur tanpa reasonnya apapun, itu kayaknya gak juga sih. Berarti itu definisi kalau kamu adalah seorang yang penurut. I think so. Nurut. Wow. Suka pasangan dan nurut. Kenapa tuh? Karena emang ya karena terbilang jarang kan, biasanya aku yang disuruh manut, nurut, mulu gantian. Oke, terlihat dominan ya guys. Iya. Aku suka sama pasangan yang ngatur-ngatur. Karena? Dalam arti positif lagi. Karena aku tuh suka kayak yang diaturnya, kamu pakai baju ini karena bagus, menurut pandangan laki-laki bagus loh bajunya, atau enggak coba deh kamu kerjanya di sini, kamu perbaiki pekerjaan kamu, kinerja kamu kayak gitu. Jadi aku selain aku belajar, aku dapat bonus gitu kan, gratis, belajar gratis gitu kan, diatur tuh. Aku yang suka diatur. Kamu suka diatur. Kenapa? Emang suka aja sih, aku lebih suka nurut respect sama pasangan aku sih gitu. Gimana pun kan nanti dia jadi kepala keluarga gitu kan. Pasti kita harus nurut lah sebagai seorang perempuan. Jadi kamu tipe cewek penurut. Betul. Aku mau diatur. Karena nanti kan kalau jadi istri harus submit sama suami. Emang kamu... Tapi aku harus punya value yang sama supaya aku bisa apa? Bisa patuh. Bisa patuh tapi punya value sama. Kan kadang ada orang yang value-nya menurut aku nggak sesuai, aku nggak mau patuh. Punya pacar yang jujur tapi nyelekit gitu. Atau yang romantis tapi suka bohong. Namanya juga udah bohong aja udah negatif ya. Jujur tapi nyelekit. Jujur tapi nyelekit. Betul. Maksudnya better tahu di awal daripada di akhir. Gitu. Jujur kalau bisa, iya. Jujur walaupun nyelekit, jujur aja nggak apa-apa. Iya, jujur aja. Lebih enak. Karena kalau misalkan dia jujur tapi nyelekit ya, yang penting aku tahu nih, oh ternyata alasan dia marah sama aku tuh ini. Tapi ya aku juga pasti introspeksi diri dong. Kita nggak mungkin udah dimarahin tetap nyalahin dia balik, enggak. Kita tetap introspeksi dulu daripada dia sok-sok romantis tapi banyak bacot buaya gitu kan. Aku skip banget sih. Yang jujur tapi nyelekit sih Kak. Karena nggak merasa tertipu. Buat apa kan diangkat-angkat terus dijatuhkan kan? Mending sekaligus aja apa yang benernya gitu. Gak usah berbohong. Aku suka sama cowok yang jujur tapi nyelekit. Sekalipun omongannya pedes nggak apa-apa. Soalnya aku udah pedes guys. Cabe kali. Padahal aku suka romantis sih, tapi biasanya romantis itu juga suka bohong. Jadi ya udah deh, yang suka ngomong nyelekit aja, tapi jujur. Dari mantan-mantan kamu, romantis semua atau? Rata-rata aku bisa bilang yang romantis itu malah yang tukang selingkuh. Oke. Kenapa gitu? Kebetulan kalau cerita di aku, kalau apa cerita ceritanya? orang lain, ya rata-rata yang memang manis di awal ya kan, yang nge-treat kita bener-bener princess banget. Kebetulan kalau di aku dulu red flag dan itu romantis-romantis itu yang selingkuh gitu, suka selingkuh dan gak bisa dipercaya. Tapi giliran yang ngomongnya jujur, saklek gitu, malah yang apa adanya. Aku lebih suka pasangan yang jujur tapi nyelekit. Karena kalau romantis tapi ngeles-ngeles pasti ketahuan mulu sama aku. Instingnya gini ya? Iya, gitu. Mungkin ada yang bisikin kali, itu bohong gitu. Yang jujur. Blak-blakan gitu. Kenapa?
Karena aku juga mau kayak gitu sih kalau aku pacaran. Jadi kita treat each other the same aja, jangan bohong-bohong. Yang penting kan honesty gitu loh di dalam hubungan. Sering dibohongin ya? Iya. Sorry nggak mau semuanya. Apa? Nggak mau. Pilih satu, lebih better yang mana menurut kamu? Jujur tapi mungkin perkataannya nggak boleh nyelekit ya. Maksudnya cara menyampaikannya. Ini kan jujur. Kayak Namanya gimana. nyelekit atuh. Ya kan tergantung cara penyampaiannya. Ya mendingan kamu kayak gini deh. Misalnya kayak itu gitu. soalnya itu nggak ada di pilihan, yang ada di pilihan itu cuman jujur tapi nyelekit atau romantis tapi sering suka Ya udah aku bohong atau single ngeles. aja, aku single. Makanya aku single. Gak mau aku. Mertua galak Ya. tapi pasangan kamu sayang banget sama kamu, atau mertua baik tapi pasangan kamu banyak drama. Mertua galak tapi pasangan sayang banget. Kenapa tuh? Kan bisa pindah dari rumah mertua, nggak harus tinggal sama mertua dong. Gitu. Tapi kalau posisinya mengharuskan gitu, ya, atau kamu punya trik and tips untuk menghadapi mertua galak? ya udahlah gitu kan Kak, nggak usah terlalu digimanain gitu kan, kita ikutin aja mertuanya gitu. Nanti kan mertuanya juga bisa lihat kan kita gimana gitu. Yang penting kita baik, berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa Kak. Pak, berarti mertua berarti udah nikah ya? Karena ya kita jatuhnya udah, suami kita udah surga kita kan gitu. Jadi mau mertua seperti apa ya berjalannya waktu semoga aja bisa baik ke kita gitu loh. Selagi kita berbuat baik juga sama mertua. Kamu ada pengalaman apa gitu sama mertua? Gak ada, belum nikah, gimana ada Enggak, maksudnya pengalaman? kalau mertua kan pasti pernah kan diajak ke rumah. Sayang main ke rumah yuk. Oh, iya. Terus nyokapnya sini orang. Enggak sih, mostly bukan mertua ya. Orang tua pasangan aku baik-baik semua. Aduh, pilihan sulit lagi. Karena jarang ya kan, banyak cita-cita mertua yang baik. Aduh, gimana ya? Kayaknya aku mau mengambil hatinya mertua yang baik deh. Nanti kan siapa tahu kalau mertua baik, dia bisa ngasih tahu ke anaknya buat supaya dia jadi nge-build aku jadi baik juga gitu. Karena jarang zaman sekarang mertua yang baik. Aku dengar cita-cita yang lain, mertuanya pada galak-galak. Emang gitu? Ya katanya. Oke, emang sama mantan kamu pernah diajak ke rumah? Selalu diajak ke rumahnya atau gimana? Waktu awal-awal. Belakangan ya kita jalan-jalan keluar. Aku suka mertua galak, tapi pasangannya sayang banget sama kita. Aku bisa menghandle mertua galak, aku bisa merebut hati mertua yang galak itu jadi sayang sama aku. Dengan cara? Dengan cara aku nurut, aku deketin mertuanya itu suka apa, misalkan suka berkebun, ya udah aku belajar berkebun, aku kirim tanaman, bibit atau apa. Mertua galak, tapi pasangannya sayang kita. Kamu berarti kuat dijutekin sama mertua gitu atau? Aku doain dia sih biar dia tobat. Mendingan pasangan yang sayang sih ya, yang belain aku. Main aman atau yang penting seneng? Main aman, yang penting senang. Ya selagi, karena namanya cewek kita kan ada namanya proses eliminasi. Kalau misalnya ibaratnya mancing ikan sekali banyak, kita pasti eliminasi kok yang mana yang terbaik. Tapi habis itu baru main aman. Jadi cari yang penting senang dulu, baru main aman. Gitu. Kalau aku sih aku lebih pilih main aman ya. Karena kan kalau misalnya ya kita aja deh sendiri, kita kayak dijadiin pilihan sama cowok gitu. Kan sakit hati tuh. Ya, aku gak mau dong. Aku pengennya cowok itu walaupun masih PDKT, deketnya sama aku doang. Aku juga deketnya sama dia doang gitu. Kalau emang nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Ya, kalau Tinggal cari. cowok mah nggak boleh ceweknya banyak. Tapi kalau cewek mah boleh deket sama yang banyak. Ya lu aja sih, gua enggak sih. Oh, ya, Gua sendiri. Soalnya satu aja udah pusing, lu mau banyak gila. Oke. Nanti dilanjutin di rumah. Iya, nanti berantemnya di rumah aja. Tiap hari sih kita debatin ini. Aku yang penting seneng sih. Penting seneng. Nggak aman nggak apa-apa. Gak juga sih. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan nggak amannya apa dulu nih? Misalnya kalau misalkan memang maaf ya, nggak amannya kayak kecelakaan, gitu kan. Yang penting kita bahagia dulu. Kecelakaan apa nih? Kecelakaan motor mungkin, iya kan? Biar
nabrak gitu ya kan, Iya. nggak pakai helm ya Tapi kan. itu aku relate sih, kayak aku tuh yang penting Kecelakaan yang mana nih yang relate? kecelakaan motor. Oh yang woy. motor, yang motor. Kemana sih? Mancing. Kecelakaan mancing mania ya. Ya kecelakaan motor. Jadi yang penting aku happy, bahagia dulu. Ya urusan kenapa-kenapa ya udah belakangan lah gitu. Oke. Kalau kenapa? Ucapkan single man. Kalau kenapa? Belakangan. Aduh. Main aman sih. Kenapa tuh? Karena lebih aman, nggak beresiko gitu Kak. Emang apa resikonya? Ya kan kalau nggak aman berarti nggak aman dong Kak. Gitu. Kan kalau aman udah pasti aman, nggak ada resiko gitu. Main aman apa ini? Jangan aman ya misalkan. Contoh. Kamu naik motor keluar pakai helm, main aman dong. Oke. Iya dong. Terserah lu ugal-ugalan nggak pakai helm gitu. Enggak, maksudnya kan ya aku dengernya main aman ya itu mulu. Dengar kan? Main aman. Kenapa tuh? Ya kalau misalkan ketahuan kan bahaya gitu. Aku lebih pilih yang penting senang sih. Yang penting senang. Kenapa? Karena aku suka senang-senang. Kenapa harus main aman? Itu Nggak asik. adalah nggak asik. Ntar jadi bumerang gitu. Berarti kamu nggak setuju nih sama statement safety can be fun. Ya, jadi misalkan nih kamu naik motor, ya, kamu main asal jalan aja, gitu kan. Yang penting seneng-seneng nih, gue mau kemana kek, atau ya, gue main yang penting pakai helm deh, pelan-pelan aja. Helm. Itu Takut bocor analoginya palanya, ya. aset muka. Betul. Iya. Jadi Helm. main aman. Main aman. Kayak nggak suka yang nggak aman. Nggak suka. Karena bahaya. Bahaya. Betul. Oke. Main aman sih. Senang-senang takut baper padahal dia jelas-jelas nggak se-value, nggak itu, jadi mendingan main aman aku. Lebih nyaman atas atau bawah? Nah kan Di atas. bawah. Ini apa? Terserah bikin apa. Oh, kalau aku sih ini apa? Di atas atau di bawah ya? Kamarnya mau suka lebih atas atau di bawah. Oh misalkan kalau rumahnya bertingkat ya kamarnya kalau bisa di atas karena kan iya biar mau romantis bucin-bucin gitu nggak ada yang tahu gitu. Ngumpet anaknya guys. Iya. Kalau aku di bawah aja deh, mager naik ke atas. Di atas. Kenapa? Karena ya di atas bisa lihat pemandangan gitu kan Kak. Pemandangan. Iya, bisa cuci mata gitu, melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Emang kalau di bawah nggak bisa ngeliat pemandangan? Kan bisa ngeliat begini. Bisa sih ya, tapi lebih suka di atas. Di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Kenapa kalau di atas? Ya nggak apa-apa, enak aja. Ini maksudnya kamar guys. Iya. Kalau kita punya kamar nih di rumah. Iya, aku maunya di atas. Ya emang maunya di atas. Atau di bawah? Di atas kan. Aku di bawah soalnya adem misalkan kalau di bawah. Aku nggak suka, kan aku suka city like-nya. Kayak aku tinggal di apartemen yang paling atas, unitnya bener kan atas. Emang lebih enak kalau di atas? Iya, lebih enak. Kenapa enaknya? Ya view-nya bagus. Iya. Bisa melihat Bisa jalan melihat. tol. Bisa Bisa melihat jalan tol. Melihat jalan tol loh. Iya, jadi view Jakarta terlihat. Monas pun terlihat. Dicatat, single man, sukanya di atas guys. Di atas. Kenapa? Kalau di bawah ntar diinjek. Oh ya benar. Karpet kali ya. aku sih lebih suka di atas ya. Kenapa tuh? Lebih enak aja gitu. Maksudnya lebih enaknya tuh Emang iya? kan aku kamarnya di atas gitu. Di atas Aku tuh juga kayak nanya emang iya. iya enak. Kenapa di atas? Iya, karena kamar aku di atas. Kalau di bawah kan gabung sama ruang tamu. Jadi kalau misalkan lagi tidur berisik kan nggak enak. Kenapa nggak suka di bawah? Kalau di bawah diem doang gitu. Maksudnya kayak kalau ada tamu nih, kalau udah nggak ada tamu yaudah kita diem aja kan di ruang Emang kamu tamu. nggak pendiam orangnya? Enggak, jujur. Kalau Nggak. sama pasangan nggak pendiam. Nggak pendiam? Atraktif apa emang? Sirkus Ya, kayaknya. tiba-tiba kamu ada pasangan kamu juggling gitu ya kan? Tiba-tiba kamu salto, backflip gitu nggak tahu. Enggak Seatraktif dong. apa emang? Seatraktif apa ya? Kayak ya udah kayak apa yang mau aku lakuin sama pasangan aku tanpa jaim-jaim gitu. Karena love language-nya tadi
physical touch Yes, kan. Kalau ketemu exactly. langsung jambak-jambakan Nah, gitu kan. itu jambak-jambakan tipis gitu. Lanjut. Yuk lanjut. Di atas. Karena aku suka jadi atasan. Aku nggak mau jadi karyawan. Aku mau jadi owner. Aku mau jadi bos keuangan negara Danatra. Kamu ngatain Sri Mulyani kamu. Di atas atau di bawah ya? Boleh skip. Aja. Di atas apapun analoginya. Di atas kali ya, di atas gunung kan. Oh, kamu suka ketinggian. Aku suka ketinggian, iya betul. Biasanya orang yang suka ketinggian dominan. Iya betul, dominan. Enggak juga Berarti sih. suka di atas. Di atas Kan ya biasa. gunung, lihat di bawah. Kalau aku sih di bawah sih biasanya. Oke, lanjut. Kenapa nggak suka di bawah? Nggak tahu. Bahaya. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bahaya. Iya, bahaya di bawah banyak jalanan, mobil gitu. Oh iya benar, ketabrak. Ketabrak. Iya. Betul. Yes. Di atas bisa lihat pemandangan ya. Emang di bawah nggak bisa? Kan naik pesawat bisa kemana-mana. Di atas kan. Kalau di bawah nggak bisa kemana-mana. Naik kapal takut. Santai lama atau maksimal tapi sebentar? Santai lama. Santai tapi lama. Santai lama. Santai lama. Iya. Sepakat kalian? Sepakat. Santai lama quality time-nya kan maksudnya. Iya. Kan iya. Kita kan Terus. ya namanya kita kan kalau sama-sama sibuk kan takutnya nggak ada waktu. Jadi mending kalau udah santai tuh lama tuh lebih enak. Iya. Karena kita waktunya kan banyak juga ya, maksudnya kita membagi untuk yang lain, me time atau kerja segala macam. Jadi kalau cuma sebentar ini nggak usah waste my time banget. Enggak. Kalau lebih sebentar tuh nggak ada yang maksimal menurut aku. Santai aja tapi lama. Walaupun maksimal gitu, tapi kalau cuma bentar enggak belum puas gitu. Karena wanita butuh dipuaskan. Betul. Santai lama kita shoppingnya semakin banyak. Secara waktu. Iya, ngobrolnya juga banyak gitu. Betul. Ngobrol santai aja. Santai semalaman lah. Santai semalaman. Iya. Kalau santai semalaman kan kayak ya sambil nyantai, bisa sambil nonton, Netflix and chill, bisa sambil makan, minum segala macam. Kalau sebentar kayak ya apa yang kamu nikmatin Tapi sebentar nggak maksimal. Ya maksimalnya kan nggak semaksimal misalnya kayak kamu mau nonton Netflix sebentar doang kepotong dong filmnya. Tapi nggak maksimal, nggak Iya fokus. kan? Iya kan? Jadinya kemana-mana. Kemana-mana terus ini dari tadi juga. Sebentar tapi maksimal kan? Sebentar tapi maksimal. Iya, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan maksimal kan kita puas, rasanya puas. Emang ada yang bisa maksimal, tapi waktunya cuma sebentar, gimana bisa maksimal? Ya kan pertanyaan kakak, gimana dong? Maksimal tapi sebentar. Maksimal tapi sebentar. Iya maksimal. Kenapa, Iya biar maksimal aja. Nggak suka lama-lama. Iya, yang penting maksimal aja. Nggak suka lama. Ya tergantung Tergantung apanya. konteksnya. Ya, apa? Ya kalau kamu yang ada di pikiran kamu apa? Gak tahu. Aduh, nggak tahu deh. Ini jam berapa sih kok? Jadi Aku masih kecil. Santai tapi semalaman. Kenapa tuh? Ya mungkin dia jarang ya kan lagi pergi-pergi kecapean bikin santai-santai ya kan. Orang-orang namanya mungkin. Berarti kamu gak suka yang sebentar. Ah iya. Lebih suka yang lama. Aku suka ketemu santai tapi semalaman. Karena aku suka berlama-lama, aku suka ngobrol, kita suka kulineran gitu. Aku suka banget kulineran, nyoba-nyoba hal baru, aku suka nonton gitu. Jadi walaupun kita ketemunya seminggu sekali, tapi dalam waktu itu kita lama ketemunya, bisa dari pagi ya sampai malam kayak gitu. Berarti kamu gak suka yang sebentar tapi maksimal gitu, effort gitu. Enggak. Walaupun kita ketemu sejam tapi dalam sejam itu aku bisa kasih ini, kasih itu. Enggak suka. Santai semalaman, nyantai nih sama pacar, atau sebentar aja nyantai. deh. Tapi maksimal effortless gitu, effort banget Nyantai, apa gimana. aku sukanya nyantai sih. Nyantai, semalaman. Jangan terburu-buru. Betul, gak suka buru-buru guys. Iya. Ingat, Yes. Maureen gak suka buru-buru. Iya, take time, it's okay. Dan suka Andilau. Iya. Gimana sih? Santai semalaman. Ya, mendingan semalaman kan lama. Kan jarang ketemu misalnya ya. Tapi gak maksimal. Udah nggak apa-apa. Yang penting quality time santai semalaman. Oke. Di luar apa di dalam?
Nah, di luar apa di dalam? Di luar lah. Nah, apa? Kalau di luar kan kayak ya apa nih, ini kemana sih? Kenapa? Jemur baju. Oh iya, pacaran enakan di luar. Kalau di dalam kayak diliatin sama mertua atau kayak diliatin sama mamanya. Daripada diliatin sama orang lain. Kalau di luar kan kayak ya udah lebih nyaman kan, nggak worry sama apapun. Di luar berarti nggak takut. Lah. Hitam gitu kalau di luar. Kalau kan panas kan, belang nanti. Kan takutan di dalam lah. Oh, lebih takut di dalam? Iya, Kenapa? kan. Kalau di dalam kan kayak ya udah, kalau misalkan rumahnya sepi, mamanya nggak ada kan tuh lebih worry. Jadi nggak suka di dalam? Nggak suka. Tapi pernah di dalam? Apanya? Apanya? Kalau misalkan memang mepet banget gitu ya, bener-bener kepepet banget, di dalam nggak apa-apa. Oh gitu. Momen kepepet seperti apa yang ada di benak kamu nih? Kira-kira pacaran tuh kalau kepepet gimana guys? Di luar. Di Jadi luar. Iya, jadi aku prefer ngedate-nya di outdoor. Iya, sama. betul. Aku juga kalau ngedate di outdoor, kalau di rumah ngapain gitu. Bosen dong. Gitu. Jadi kalau ngedate tuh mending di luar aja. Jadi terus bawa kendaraan sendiri nih. Jadi kalau misalnya pergi-pergi, oh habis ini mau kemana lagi bisa. Kalau di rumah mah udah nonton pasti udah males tuh mau keluar. Iya, kalau bisa udah keluar tuh jauh dari rumah. Biar baliknya lama. Di dalam. Karena? Karena gak tahu ya. Biasanya emang aku anaknya jarang keluar sih Kak. Aku anak rumahan. Ini lebih suka di dalam Kak. Di dalam. Iya. Nggak bahaya tah? Loh, nggak bahaya tah? Maksudnya kalau main ke dalam terus, nggak keluar, nggak punya pergaulan, nggak punya temen, nggak bisa bersosialisasi. Ya Nggak sekali-sekali bahaya, Tah? keluar. Maksudnya sekali-sekali keluar. Sekali-sekali keluar. Ya tapi lebih suka di dalam. Bisa suka di Iya. Yang penting tempatnya nyaman gitu. Kalau di dalam harus nyaman lah. Iya. Di luar. Kenapa? Ya suka aja kalau nongkrong tuh di luar. Karena di dalam kali adem. Oh gitu ya. Kalau aku mah suka di dalam, adem. Kalau aku di luar, tapi tergantung di mana dulu. Bisa di dalam, bisa di luar berarti kamu. Betul. Aku kan tadi suka ke pantai, makanya aku suka ke jalan-jalan keluar. Tapi kan suka ke mall. Ya kan berubah. Jadi lebih suka di Luar. lebih suka di luar. Ini maksudnya parkir guys, parkir. Ya. Outdoor atau indoor gitu. Di luar. Karena di dalam itu membosankan. Terus juga ya aku orangnya suka keluar, ekstrovert. Terus kalau di dalam itu ya berbahaya. Di luar apa di dalam? Aku bingung. Kalau pacaran di dalam kali di dalam ruangan di gitu dalam kan. ruangan. Iya. Adem soalnya ya. Adem. Kalau di luar emang kenapa? Panas. Di luar panas kan. Di luar panas benar. Jadi lebih suka di dalam. Betul. Iya, kalau di dalam memang cenderung lebih dingin. Iya. Di luar rumah, jalan-jalan, traveling. Aku suka jalan-jalan di luar. Nggak suka di dalam. Enggak. Tapi Di luar, jalan-jalan di luar aku sukanya. nggak suka jalan-jalan di dalam. Kan di dalam juga bisa jalan-jalan. Iya. Dalam mall. Kok di luar kan apa udara alami, suka alam kayak gitu aku. Dia lebih suka di Luar. luar. Suka yang berisik atau yang desah tapi pelan? Pelan. Kalau pelan kan kayak lebih bisa apa ya, bisa denger yang lain juga gitu loh. Kalau berisik kan nggak, maksudnya nggak dalam konteks apa dengerin yang lain tuh? Maksudnya? dengerin lagu. Ah. Dengerin lagu. Kalau misalkan dengerin lagu kecil kan bisa denger ada yang manggil kita. Kayaknya mendesah pelan aja deh, karena aku nggak suka cowok berisik sampai seberisik itu. Maksudnya kalau dia berisik boleh, cuman ke aku aja ya gitu. Kalau ke orang lain nggak boleh berisik gitu. Jadi Kalau aku sukanya itu sih ya kalau ngobrol makan berisik gitu. Jadi sama-sama nggak yang canggung lah gitu. Ngobrol terus. Anda ngecap. Enggak, maksudnya karena sefrekuensi juga nih kan, jadi kita harus deep talk. Nah jadi sama-sama berisik. Jadi kayak kalau kita ekspresi pendapat dia jangan diem aja. Berisik. Oh, Berisik lebih rame kan? Kenapa? Kita ada yang tahu kalau berisik. Karena aku merasa kesepian. Jadi sukanya yang rame Kak. Ada. Ulang. Iya Tuhan Yesus. Berisik Hari Minggu lah ini, ulang. atau mendesah pelan. Buat Tuhan. Let's go. Berisik. Kamunya apa pasangannya?
Aku suka berisik, teriak-teriak. Aku loh ini aku teriak-teriak loh. Kalau nyanyi, Berisik-berisik. ini maksudnya kalau nyanyi. Oh kalau nyanyi emang bisa mendesah. Ih, sejak kapan ada orang lip sync? Mending lip sync. Itu emang mendesah. Ih, bukan mendesah, bukan begitu. Mendesah gimana? Kontrol ya. Berisik. Kenapa? Nggak suka sepi-sepi. Nggak suka Sukanya sepi. ramai. Nanti kalau bengong-bengong sambat. Kalau sepi. Berisik. Berisik kamu? Seberisik itu kamu? Seberisik itu. Berisiknya gimana kamu? Sampai di ya? Oh. Kenapa nggak suka yang pelan? Nggak suka, otomatis. Auto gitu ya? Otomatis. Autotune gitu ya? Iya, autotune. Emang kan aku ngomong aja suaranya kenceng gitu ya. Berisik atau pelan ya? Apanya nih? Aku bingung. Apapun analoginya. Mungkin pelan aja kali ya. Menghormati semua orang kan. Jadi tidak mengganggu. Tapi kalau posisinya nggak ada orang? Ini apa ya? Tetap Bisa dengerin musik, bisa. Iya, tetap pakai headset kan, tetap yang jangan terlalu noisy. Oke, jadi Jadi pelan-pelan aja ya, pelan-pelan berisik. aja. Iya, jangan bisik-bisik. Kenapa nggak suka? Takut dilemparin tetangga. Ini di tengah gunung nih kita Di tengah gunung ya. Nah, dengerin lagunya di tengah gunung. Tetap yang itu aja, yang jangan iya. Berisik atau pelan? Berisik. Aku suka berisik, nggak suka sih ya. Nggak suka berisik kan? Kan suka tenang-tenang gitu. Berebek ya. Apa? Telinganya berebek kan, berisik. Apa tuh berebek? Ih, bahasa Jawa itu. Kayak bising gitu ya. Bising. Periode vote sudah berakhir. Setelah melewati berbagai tantangan pertanyaan, suka yang berisik atau yang desah tapi pelan? Unjuk pesona dan pastinya ngejar dukungan dari kalian semua. Jomblo of the Month akhirnya menemukan sang juara. Para ladies udah kasih yang terbaik. Dari rayuan maut, Ya aku ngertiin kamu sayang. jawaban paling jujur, Di luar apa di dalam? Aku bingung. sampai momen-momen yang bikin ngakak. Kalian semua luar biasa. Kalau emang pacaran makan hati, ini gak usah. Tinggalin aja, Beb. Karena lebih enak dicintai daripada mencintai. Tapi, hanya satu nama yang berhak melangkah ke level berikutnya. Dan pemenang Jomblo of the Month kali ini yang bakal maju ke spotlight lebih besar di Take Me Out Indonesia adalah Congrats, perjalanan kamu baru saja dimulai. Sekarang, saatnya kamu bersinar lebih terang di Take Me Out Indonesia. Dan pastinya, big thanks buat semua yang udah vote, komen, share, dan dukung para ladies. Kalian luar biasa. Tanpa kalian, mereka nggak akan sampai di titik ini. Thank you teman-teman semuanya yang udah vote aku. Akhirnya aku bisa mendapatkan gelar Jomblo of the Month. Dan doakan aku bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Thank you. Jangan lupa pantengin terus karena Jomblo of the Month bakal balik lagi nih. Dan pastinya lebih bikin baper. See you on the next round. Bye-bye. Thank you. Mwah.